ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai soal nomor 1. Kita ada 20 soal ya. Monggo dibaca terlebih dahulu. Soal nomor 1. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga Bapak C yang berusia 72 tahun. Istri Bapak C usia 68 tahun mengeluh sering sakit dada sebelah kiri dan sakit pada sendi lutut kiri. Ada yang bocor. Kemudian untuk mengatasi nyeri yang dialami, Bapak C membelikan obat untuk mengatasi nyeri di toko obat berdasarkan saran dari tetangga yang pernah mengalami hal-hal yang serupa. Keluarga menganggap hal yang dialami Ibu C ini merupakan hal yang wajar dan apa sih? Sampai mana tadi? Dan bagian dari proses penuaan sehingga tidak perlu untuk ke dokter ataupun ke puskesmas. Apa masalah keperawatan yang paling tepat pada keluarga Bapak C? Apakah masalahnya di ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan, ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah Ibu C, ketidakmampuan merawat Ibu C, ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, ataukah ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan masalah kesehatan? Bukan memanfaatkan masalah kesehatan kayak ini, memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo teman-teman yang lain, jawabannya apa? Kak Ulfa B, Kak Meme B, Kak Sally B, Kak Inggit B. Yuk yang lain. Pak Alfon B. Ayo yang lain teman-teman jawaban. Kita lebih interaktif aja ya untuk malam hari ini ya. Jadi aku mau coba panggil salah satu dari kalian. Saya tak lihat dulu. Absennya mana? Yang masih nyala mic-nya dimatikan dulu ya. Aku mau manggil Kak Maria Gracia. Kak Maria, boleh open mic dulu? Kira-kira Kak Maria kenapa pilih jawaban yang B? Kak Maria? Sebentar, Nas. Halo? Oke, Halo. siap. Alasannya apa? Pilih B. Yang lain siap-siap ya. Nanti aku panggil satu orang lagi. Alasannya kenapa kok milih jawaban itu? Kak Maria kan pilih B. Kenapa memilih masalahnya di pengambilan keputusan? Kira-kira kata kuncinya di mana sih? Satu orang lagi ya yang aku panggil ya, sambil nunggu Kak Maria ya. Kak Murni. Kak Murni Wijayanti, boleh open mic-nya sambil nunggu Kak Maria. Kira-kira kenapa Kak Murni menjawab? Kak Murni jawab tah. Nanti jangan-jangan orangnya nggak jawab lagi. Kak Murni jawabannya apa Kak Murni? Untuk soal nomor ini. B, Kak. B. Ya, alasannya apa Kak? Karena di dalam soal itu Bapak C memberikan obat untuk mengatasi nyeri di toko obat berdasarkan saran dari tetangga yang pernah mengalami hal yang serupa. Oke, kata kuncinya di situ berarti ya Kak ya, yang memperkuat Kakak milih jawaban B. Oke, terima kasih Kak Murni. Lanjut Kak Maria, sudah ada ketemu jawabannya? Alasannya apa? Hah? Ya, karena makan kan? Oke, Kak Maria. Belum? Oke, nggak apa-apa lanjut dulu ya. Jadi, pada kasus ini, Kak, tolong yang masih nyala mic-nya dimatiin ya. Jadi, nomor 1 ini adalah ketidakmampuan keluarga dalam apa? Dalam mengambil keputusan terkait masalah Ibu C. Kenapa? Kata kuncinya di mana sih? Sebenarnya ini tuh bisa dua jawaban. Suara B di sini.
Kalau semisal kita tidak fokus menjawab pertanyaan, baca pertanyaannya. Nah, di sini kan bapaknya itu membelikan obat untuk mengatasi nyeri ya. Berarti itu sudah masuk di apa coba? Masuk di keputusan pengambilan keputusan dari masalah yang dialami. Kecuali kalau di sini kata-katanya tidak ada dia sampai beli obat, dia cuma bilang kayak gini, keluarga menganggap hal yang biasa, tapi belum dilakukan pengobatan, maksudnya belum konsumsi obat-obatan apapun, ataupun belum pergi ke orang pintar dan lain-lain, itu berarti belum masuk di pengambilan keputusan terkait masalah kesehatan yang dialami. Tapi kalau datanya cuma sampai ini ya, semisal keluhannya sendi lutut kiri, habis itu keluarga menganggap yang dialami Ibu C ini merupakan bagian dari proses penuaan, kayak gitu tok. Kalau sampai di situ aja, itu masuknya di ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Tapi karena sudah ada tindakan yang diambil oleh keluarga terkait masalah kesehatan yang terjadi, berarti sudah masuk di ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah yang sedang terjadi. Jadi kata kuncinya betul yang disebutkan oleh Kak Murni tadi, karena Bapak C tadi membelikan obat di toko ya, obat bebas di toko, itu. Berarti jawabannya lebih mengarah ke B daripada ke apa sih namanya, A. Bentar, ini ada yang nyala lagi. Tolong mic-nya ya, biarkan saya konser sendiri, jangan diganggu. Mic-nya dimatikan dulu. Jadi, pada soal ini tuh kalau semisal kita tidak teliti dalam menganalisa soal, di soal ini tuh ada pengecohnya, di mana ada kata-kata ini, keluarga menganggap hal yang dialami Ibu C merupakan hal dari bagian proses penuaan. Berarti itu kan, mereka tuh seolah tidak mengetahui terkait masalah, eee, tidak mengetahui dan tidak paham terkait masalah yang terjadi pada si ibu, karena menganggap itu, ya wes lah biasa aja, itu penyakitnya. Tapi kalau semisal data itu disertai dengan adanya tindakan yang dilakukan ya, ini kan ada tindakan dari pihak keluarga dengan cara membelikan obat-obatan untuk mengatasi nyerinya. Berarti itu sudah bukan di ranah mengenal masalah kesehatan, bukan di situ masalahnya, tapi masalahnya adalah sudah ke problem solving atau terkait, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan dari masalah yang terjadi. Pembedanya seperti itu. Kalau soalnya cuma hanya sampai di kata-kata keluarga menganggap hal ini adalah proses penuaan, tidak ada memberikan obat dan lain-lain, berarti jawabannya A. Tapi kalau ini karena ini sudah ada memberikan obat, kemudian nggak perlu ke dokter ataupun yang lainnya, berarti sudah masuk di pengambilan keputusan, kayak gitu. Jadi ini jawabannya B ya, bukan A. Tolong dibaca dengan hati-hati, karena mirip ya. Nanti ini kita bahas, per poinnya dibahas nanti ada di materinya ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalau yang memodifikasi lingkungan bagaimana, Nurse? Kalau yang loh, kok nggak jalan ya soalnya ya di sini ya? Nggak jalan. Bentar ya. Oke ya. Kalau yang memodifikasi lingkungan itu contohnya seperti ini, pasiennya ini sudah mengalami, TBC misal ya, TBC. Nah, di situ pada pasien-pasien TBC itu kan, kondisi lingkungan juga harus loh 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 loh. Kak, maaf. Oh ya, siap siap, Kak. Aduh, Kak, ini kayaknya sinyalku nggak apa-apa wes, baca dulu soalnya ya. Jadi aku jawab jawab pembeda dari, modifikasi lingkungan. Kalau modifikasi lingkungan itu contohnya seperti ini, dia ini, mengalami TBC ya, keluarganya mengalami TBC, kemudian dari segi pengenalan masalah kesehatannya, keluarganya sudah tahu. Pas waktu sakit dibawa ke puskesmas ataupun ke klinik. Terus TBC itu kan selain, pengobatan pada orang yang secara langsung, lingkungannya kan harus dimodifikasi. Semisal sebelum dia, berobat, lingkungan rumahnya itu minim cahaya, minim ventilasi. Nah, sebagai keluarga itu juga harus paham kalau, kondisi pasien-pasien dengan TBC itu harus dilakukan modifikasi lingkungan atau diubah lingkungannya semaksimal mungkin atau sebisanya dengan tujuan untuk meningkatkan, kesehatan dari yang
sakit di rumahnya. Contohnya ditambah ventilasinya. Ah, Kak, kalau bongkar jendela nanti banyak keluar biaya. Oke, karena kalau ventilasinya nggak bisa ditambah, ya minimal pencahayaannya. Gentengnya diganti yang pakai kaca, biar banyak cahaya matahari yang masuk. Kemudian barang-barang yang tidak perlu dibuang, biar apa? Biar mengurangi, istilahnya kepadatan dari yang ada di dalam rumah, kayak gitu-gitu. Itu namanya modifikasi lingkungan. Contoh lagi, kalau semisal pasiennya ini lansia, rawan jatuh, resiko jatuh, maka kita modifikasi lingkungan, rumahnya. Contoh, kalau ada apa sih namanya, kalau bahasa Jawa tuh undak-undakan, kalau bahasa Indonesianya apa ya namanya ya? Kayak yang bertingkat gitu loh, kayak yang bertingkat, semisal kayak gitu, ada jarak antara bukan perselen, lantai satu dengan lantai yang lain itu kalau ada pembeda, tinggi rendahnya itu dikasih sulasi yang warna merah untuk membedakan. No sound, Kak. Belum muncul sekarang? Halo? Sudah? Ya, sudah bagus. Oke, aku ulang sekali lagi. Modifikasi lingkungan itu intinya, sebagai keluarga, kita sudah paham kalau anggota keluarganya itu bermasalah. Contoh tadi pasien yang lansia, takut jatuh, maka antara lantai yang satu yang rendah dengan lantai yang tinggi itu dikasih solatip berwarna ya, entah warna merah, kuning, atau hijau dengan tujuan nanti lansianya tahu, oh kalau tanda merah itu berarti ada perbedaan tinggi dan rendahnya lantai. Jadi nanti dia bakalan lebih berhati-hati dan tidak sampai jatuh. Itu namanya modifikasi lingkungan. Kalau pasien-pasien TB berarti, rumahnya yang awalnya gelap, lembab, dikasih banyak pencahayaan, terus ventilasinya ditambah, itu namanya modifikasi lingkungan, ya. Misal pasiennya ini keluarganya dengan diare, kandangnya itu ternyata terlalu dekat dengan rumah, kandang kambing, kandang sapi terlalu dekat dengan rumah, atau jarak antara sumber air dengan WC terlalu dekat, ya kita modifikasi, kita jauhkan minimal 2 meter, semisal kayak gitu. Atau nanti kandangnya dipindah, jangan langsung dekat rumah, biar tidak terjadi penularan-penularan penyakit, itu namanya modifikasi lingkungan ya. Kemudian pada soal ini, kalau suaraku hilang bilang oh ya Rek ya. Soal yang kedua ini, seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada seorang klien dengan diabetes mellitus. Saat perawat datang, klien sedang makan dengan lahapnya sepiring nasi dan segelas sop buah. Hasil wawancara, klien mengatakan bahwa ia bersyukur memiliki anak kedua yang sangat perhatian kepadanya. Apakah topik pendidikan kesehatan yang paling penting dan tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah C, di mana pada pasien dengan diabetes mellitus, itu kan harusnya diet rendah gula. Tapi pada pasien ini malah makan sepiring nasi ditambah sop buah lagi, ya, seger banget itu, banyak banget kandungan gulanya. Nah, kita kasih tahu ibu ini kan penderita diabetes, ibu harus mulai mengurangi konsumsi gula. Dibatasi Bu ya, tidak boleh berlebihan. Nah, seperti ini antara segelas sop buah yang tinggi gula ditambah dengan sepiring nasi sama-sama tinggi, nanti gula darahnya akan ada lonjakan yang tinggi, nanti bisa berbahaya Ibu. Nah, jadi intervensi yang paling tepat adalah kita ajarkan terkait pengaturan diet pada diabetes mellitus, ya. Yang paling tepat adalah C, bukan latihan pada penderita, nggak nyambung sama soalnya. Perlunya dukungan keluarga. Di sini anaknya sudah mendukung, tapi mendukungnya salah. Malah ibunya dibelikan sop buah segala macam.
Kemudian diabetes mellitus dan stres. Di sini tidak ada data yang menunjukkan pasien yang mengalami stres. Kemudian identifikasi resiko diabetes mellitus juga tidak ada sambungannya dengan pertanyaan. Yang paling nyambung dan betul adalah di pengaturan diet pada diabetes mellitus, yaitu diet rendah gula. Kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 3. Yuk, soal nomor 3, keluarga Bapak A dibina oleh perawat puskesmas. Kemudian keluarga memiliki penghasilan 1,3 juta sebulan di bawah UMP kota dan belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sebelumnya keluarga Bapak A menggunakan jam kesda. Apakah peran yang tepat dijalankan oleh perawat untuk membantu keluarga Bapak A? Apakah peran sebagai peneliti, sebagai advokat, sebagai change agent atau agen perubahan, leader, ataukah penemu kasus? Kira-kira yang mana teman-teman? Ayo. Ini gampang sekali ya. Kasusnya ini nggak punya BPJS. Habis itu kita tahu nih, dia ini kemampuan finansialnya kurang. Kalau pada pasien-pasien yang kemampuan finansialnya kurang, kita bisa usahakan pasiennya untuk memiliki apa? Memiliki BPJS kesehatan. Caranya gimana? Ya kita advokasi. Kita ajukan kepada pihak desa bahwa klien ini tuh memang kurang mampu dan membutuhkan BPJS Kesehatan, biar nanti didaftarkan menjadi BPJS Kesehatan yang PBI atau yang dibayarkan oleh pemerintah. Aku lupa Pril, sumpah ya. Belum tak scan ya Allah, maaf ya. Ingatkan aku ya, ingatkan aku. Nanti habis live ini chat aku ya Pril atau chat di grup. Biar aku ingat, soalnya banyak chat yang masuk ketumpuk. Mohon maaf ya. Jadi ini jawabannya adalah B. Nah, ini ya, jadi alasannya itu, perawat itu bisa melakukan advokasi terkait menegakkan hak-hak klien yang belum terdapatkan. Contohnya, selain BPJS seperti ini, kalau semisal teman-teman itu ada di sebuah, apa sih namanya, lingkungan pabrik, jadi perawat yang ada di pabrik, di situ banyak yang mengalami sesak nafas, semisal akibat pekerjaannya, entah itu di asbes ataupun yang lainnya. Ternyata pas waktu kerja itu, klien teman-teman ataupun yang ada di lingkungan situ nggak pakai masker, terus dari pihak pabriknya juga tidak menyediakan masker. Nah, itu teman-teman juga bisa mengadvokasi, menyampaikan kepada pihak pabriknya agar disediakan masker. Nah, itu juga namanya advokat ya. Kemudian kalau sebagai peneliti itu lebih apa ya namanya ya, hampir sama, hampir mirip dengan penemu kasus sebenarnya. Tapi kalau peneliti itu nanti ujung-ujungnya bisa menciptakan sebuah literatur yang baru. Kemudian agen perubahan ya, agen perubahan kalau semisal ada di sekitar situ tuh awalnya PHBS-nya kurang. Setelah teman-teman masuk, nanti PHBS-nya berubah, pengetahuannya berubah, sikap perilakunya terkait pola hidup kesehatannya juga berubah. Itu namanya change agent, agen perubahan ya. Ya, inilah kita kasih, Kak. Kemudian untuk leader. Nah, leader itu contohnya seperti ini, semisal terjadi masalah ya, leader itu sama hampir mirip dengan manajer kasus, manajerial kasus. Jadi kalau semisal terjadi sebuah permasalahan di sebuah komunitas, teman-teman seorang perawat ini sebagai lead atau leadernya atau sebagai pemimpinnya yang mengkoordinir anggota masyarakatnya ataupun warganya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ya. Itu leader. Kalau penemu kasus ini berhubungan dengan 3 prevensi yang dilakukan oleh perawat, terlebih lagi di prevensi sekunder atau preventif yang sekunder, di mana di situ tuh kita ada tindakan yang namanya screening, screening kesehatan. Contohnya seperti ini, kita itu ditempatkan di lingkungan yang dekat dengan sampah ya, yang dekat dengan sampah, kemudian di situ tuh banyak sekali terjadi kondisi, apa sih namanya, tercemar lingkungannya kayak gitu. Terus kita mikir, wah kalau kondisi seperti ini, terus anak-anaknya kok terlihat kurus kering, kira-kira masalahnya apa ya? Akhirnya diteliti, ditelusuri, oh ternyata pada warga-warga yang dekat
tinggalnya dengan sampah itu mereka kurang ya, keuangannya kurang, semisal seperti itu, ataupun nutrisi untuk anak-anak yang kecilnya itu kurang, akhirnya tumbuh kembangnya nggak betul atau bukan nggak betul, nggak sesuai dengan usia. Nah itu, kita tuh melakukan screening atau kita lacak. Contoh lagi pada warga-warga masyarakat yang gemuk-gemuk ya, yang gembul-gembul kayak aku gini. Oh, kita lakukan screening pada warga yang istilahnya obesitas untuk mengetahui apa? Apakah berpotensi mengalami diabetes, mengalami hipertensi, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Setelah di-screening, kalau semisal sudah ketemu masalahnya apa, nah itu namanya teman-teman sedang melaksanakan peran sebagai penemu kasus, gitu ya. Menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada pada lingkungan di tempat kalian kerja. Oke, kita lanjut ya. Mouse-nya di mana ya, Mas? Oke, soal nomor 4. Dalam keluarga terdapat pasangan suami istri telah menikah 8 tahun yang lalu. Keluarga ini telah memiliki 2 orang anak yang berusia 4 dan 1 tahun. Tinggal bersama mertuanya. Pasangan suami istri ini harus mampu merencanakan kegiatan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Apakah tahap perkembangan keluarga tersebut, apakah keluarga dengan pasangan baru, keluarga dengan childbearing family, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, ataukah keluarga dengan anak remaja? Kira-kira yang mana? Ini dilihat dari anak yang pertama, ya. Anak yang pertamanya usia berapa? Usia 4 tahun. Kalau 4 tahun tuh udah sekolah belum? Sudah. Sudah. Pra ya. Masuknya di Tapos ya, Kak, ya, atau PAUD ya. Kalau di sini namanya prasekolah ya. Usianya itu kalau prasekolah itu sampai usia 5 tahun ya. Saya tak buka no materinya sekalian bentar ya. Mouse-nya di sini. Enggak tahu sih bentar. Enggak ada. Enggak ada, Bos. Bentar ya. Tak bukakan materinya sekalian biar sambil jalan. Hmm. Nah, ini ada jenis-jenis tahapan pada keluarga. Yang pertama, keluarga dengan pasangan baru atau beginning family, di mana ini tuh baru nikah ya, baru nikah. Kemudian ini sedang mempersiapkan untuk memiliki anak. Tugas perkembangannya, yang pertama membina hubungan intim, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial, mendiskusikan rencana memiliki anak, mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat, melakukan live review. Wah, ini kayaknya salah copy ini yang bawahnya ini, bentar. Yang 4 dan 5 ini salah ya, Rek, sampai 3 set. Oke. Kemudian lanjut yang kedua, ada yang namanya tahap sedang mengasuh anak, itu atau anak baru lahir atau childbearing family, itu sampai usia 30 bulan ya. 30 bulan itu berarti 2,5 tahun ya. Ini kayaknya salah, ini 2,5 tahun. Ya nggak sih, 30 bulan itu 2,5 tahun. 2,5. Nah, tugas perkembangan pada keluarga tahap 2 itu yang pertama, ya, adaptasi dengan perubahan, kemudian mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, membagi peran dan tanggung jawab, menata ruangan anak, terus memikirkan biayanya juga, bimbingan orang tua tentang tumbang ya, udah mulai belajar-belajar terkait milestone dan lain-lain. Kemudian untuk ini, setelah itu ada anak usia prasekolah, 2,5 tahun sampai 5 tahun. Kalau udah anak usia prasekolah, itu kita yang pertama memenuhi kebutuhan anggota keluarga,
Nah, kita ajarkan anak-anak untuk bersosialisasi ya, kita kenalkan dengan lingkungan sekitar, kita ajarkan berkenalan dengan teman-teman yang ada di, lingkungan kita. Kemudian, tetap harus mempertahankan hubungan yang sehat antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, harus pintar-pintar untuk membagi waktu untuk individu, pasangan, dan anak. Kemudian kegiatan waktu stimulasi tumbuh kembang juga tetap harus dilakukan. Sik bentar Kak, Bu maaf mau nanya, kan pernah ikut TO terus ada soal semacam ini cuma beda cerita aja. Ada keluarga isinya ayah, ibu, sama 2 anak. Anak pertama itu udah nikah, yang kedua belum. Ini harusnya masuk buat menerima ada tambahan keluarga baru nggak sih Bu? Tapi kok dikunci jawabannya menyiapkan masa tua ya? Oke, habis ini ya, habis ini ada slide-nya, bentar Pril. Berarti yang kamu tanyakan itu anak yang pertama wis nikah, kemudian anak yang keduanya belum gitu kan? Nah, di sini keluarga yang ketiga itu ada keluarga dengan anak usia sekolah, usia 6 sampai 13 tahun. Nah, anak usia 6 sampai 13 tahun itu kita sebagai orang tua tugas perkembangannya adalah yang pasti tetap membantu sosialisasi. Kita sama suami harus mempertahankan keintiman, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan biaya-biaya kehidupan. Kemudian kita dorong anak kita untuk mencapai pengembangan daya intelektualnya yang maksimal. Kemudian keluarga harus beradaptasi dengan pengaruh teman dan sekolah. Biasanya anak-anak usia 6 sampai 13 tahun tuh sudah terpengaruh, ajakan temannya ya, tapi masih belum terlalu signifikan, beda dengan yang remaja. Kemudian meningkatkan komunikasi terbuka, jadi jangan komunikasi tertutup dengan anak ya. Kemudian keluarga dengan anak remaja 13 sampai 20 tahun. Nah, ini tugas perkembangannya ya. Biasanya pada anak-anak dengan remaja itu kita dengan orang tua itu biasanya sering konflik ya. Sering konflik karena anak remaja itu lebih mempercayai omongan temannya daripada omongan, keluarganya atau orang tuanya di situ. Kemudian, nih keluarga dengan anak dewasa. Nah, keluarga dengan anak dewasa itu dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah, ya. Berarti anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Berarti yang ditanyakan April harusnya karena anaknya ini sudah menikah, anaknya kan 2, yang pertama sudah menikah, kemudian yang kedua belum, berarti itu masuknya di keluarga dengan anak dewasa, begitu. Bukan begitu, Pril? Kemudian yang dipertanyakan adalah tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangannya ini ada yang pertama, memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar, membantu anak mandiri di masyarakat, pemantauan kembali peran dalam rumah tangga, mempersiapkan anak hidup mandiri, mempertahankan keintiman, kemudian melanjutkan dan memperbaharui kembali hubungan perkawinan kalau memang ada masalah. Kemudian ini, menciptakan lingkungan yang dapat menjadi contoh anak-anaknya dan membantu orang tua atau suami istri yang sedang sakit memasuki masa tua. Itu keluarga dengan anak dewasa. Jadi anak pertama sudah meninggalkan rumah, kemudian keluarga dengan anak dewasa ini dinyatakan berakhir kalau anak terakhir itu juga ikut meninggalkan rumah. Ya, jadi anaknya 3, kalau tiga-tiganya udah keluar, berarti bukan keluarga dengan anak dewasa lagi, tapi masuk di keluarga dengan usia pertengahan. Nah, keluarga dengan usia pertengahan atau middle age family, itu anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal, ya. Jadi yang terakhir udah meninggalkan rumah atau dan berakhir saat ibu atau ayahnya itu nggak ada, atau pensiun. Pensiun dari kerja atau salah satunya meninggal. Jadi boleh dipilih antara pensiun ataukah salah satunya meninggal, itu masuknya di seperti ini dilihat dari anak pertama atau anak terakhirnya. Kalau di keluarga usia pertengahan yang dilihat anak terakhirnya. Nih, kalau yang keluarga dengan anak dewasa itu kan anak pertama meninggalkan rumah, ya berarti anak pertamanya itu entah dia kerja ataupun dia menikah lagi, yang penting sudah tidak tinggal di rumah itu masuknya keluarga dengan anak dewasa. Kemudian berakhirnya saat anak terakhir meninggalkan rumah. Kalau yang usia pertengahan, ini yang dilihat anak terakhirnya. Kalau anak terakhirnya udah meninggalkan rumah, itu masuknya di usia pertengahan atau salah satu dari orang tuanya, bukan atau ya, sorry.
anak terakhir meninggalkan rumah dan ditambah entah ayah atau ibunya meninggal atau ayah atau ibunya sudah pensiun kerja. Jadi kedua kriterianya kalau usia pertengahan. Anak terakhir meninggalkan rumah dan ayah atau ibu meninggal atau pensiun gitu. Nah, ini tugas perkembangannya bisa dibaca. Sebentar ada yang record. Kemudian yang terakhir ada keluarga dengan lanjut usia. Nah, kalau keluarga dengan lanjut usia, ini tahap akhir perkembangan keluarga dimulai pada saat salah satu pasangan pensiun tadi ya. Tadi kan pasangannya salah satu pensiun, kemudian berlanjut pada salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Itu keluarga lanjut usia. Pada keluarga lanjut usia, itu yang dilakukan itu biasanya live review ya. Live review, kita lihat gimana dulu masa muda kita, terus apa yang belum dilakukan. Biasanya kalau semisal masa mudanya itu kurang melakukan hal-hal yang diinginkan, nanti masa tuanya pas waktu di live review-nya dia akan merasa menyesal. Kemudian kadang-kadang bisa menyebabkan dia sampai stres ya. Stres dan mikirin kenapa sih aku dulu nggak gini, nggak gini, nggak gini kayak gitu ya. Kata-kata dan berakhir itu maksudnya pindah ke tahap selanjutnya kah, Kak? Yang mana, Kak? Yang ini tah. Dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Iya, pindah ke tahap selanjutnya. Pindah ke tahap selanjutnya. Jadi kata kuncinya kalau kayak gini usia pertengahan itu anak terakhir meninggalkan rumah dan fase keluarga pertengahan itu selesai ketika ada yang anak terakhir tadi meninggalkan rumah sama ada yang meninggal gitu. Ya. Nah, kalau keluarga lanjut usia tadi, berarti salah satu pasangannya tadi kan ada yang pensiun ataupun yang meninggal, sampai kedua-duanya nggak ada di dunia ini, dua-duanya, atau meninggal dua-duanya, itu keluarga lanjut usia. Oke, harus dicermati dari soalnya sih, Rek, memang sering dikecoh. Kak, kalau misalnya suami istri baru menikah beberapa bulan dan mempunyai calon bayi dalam kandungan, Kak, calon bayi dalam kandungan masuk keluarga apa, Kak? Beginning atau childbearing? Bentar ya. Nah, oke, pertanyaan baik, Kak Mega, makasih ya. Jadi, nah kalau yang namanya childbearing itu anaknya udah lahir, Kak. Kalau lagi di kandungan itu masuknya di keluarga pasangan baru. Ya, kalau dia sudah lahir brojol ke dunia itu masuknya di childbearing, tapi kalau masih dikandung itu namanya beginning. Oke, setuju nggak teman-teman? Jadi kalau beginning itu masih dikandung, kalau childbearing itu sudah brojol ya. Ya mantap Kakak sesuai jawaban TO ya. Di sini ya pokoknya childbearing itu dia udah lahir sampai usia 30 bulan. Jadi teman-teman kalau untuk yang depan-depan tuh patokannya usia dulu. Lahir sampai 30 bulan tuh childbearing, kemudian prasekolah tuh 2,5 sampai 5 tahun, usia sekolah tuh 16 sampai 13 tahun. Nah, terus remaja 13 sampai 20. Kalau anak dewasa atau pelepasan itu anak pertama meninggalkan rumah ya. Anak pertama meninggalkan rumah dan fase ini berakhir kalau anak yang terakhir juga meninggalkan rumah. Berarti kalau anak terakhir sudah meninggalkan rumah, berarti masuknya di usia pertengahan ya. Kalau anak terakhir meninggalkan rumah, kemudian pas waktu itu orang tuanya salah satu ada yang pensiun ataupun meninggal, berarti masuk di keluarga lanjut usia, gitu ya. Apalin di situnya aja dulu. Pokoknya kalau anak-anak, kalau baru nikah, ya menciptakan keintiman, planning punya anak, kalau semisal dia baru lahir, berarti ya kesiapan menjadi orang tua, kalau anaknya udah prasekolah sama sekolah, berarti ya sosialisasi, tumbuh kembang, kalau yang remaja berarti pengawasan, kemudian komunikasinya terbuka, memberikan kewenangan ataupun otonomi kepada anak, kalau semisal keluarga dengan apa sih namanya, anak remaja, gitu-gitu. Itu nanti dihafalkan di poin-poinnya. Kemudian kalau keluarga dengan anak dewasa, itu kita, bantu persiapkan anak itu bisa mandiri di masyarakat ya. Jadi kita sudah mulai melatih anak untuk hidup mandiri, itu pas waktu anak dewasa, keluarga dengan anak dewasa.
Kalau keluarga dengan usia kesehatan, itu lebih ke diri kita sendiri sebagai orang tua. Gimana cara kita mempertahankan kesehatan, terus hubungan kita tetap harmonis dengan suami, kayak gitu ya. Kemudian, apa sih namanya, persiapan untuk pensiun. Nah, itu yang masa tengah, kalau keluarga dengan usia pertengahan. Kalau udah lanjut usia, kuncinya cuma satu, life review, atau mereview kembali apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup, ya. Dan biasanya semakin, romantis ya, bukan semakin romantis sih, maksudnya hubungan antar suami istri itu semakin dekat, kemudian juga di keluarga lanjut usia itu biasanya semakin dekat dengan Tuhan ya, kayak gitu. Kita lanjut, balik soal tadi ya, soalnya mana tadi? Oke. Nah, jadi ini jawabannya karena anak yang pertamanya usia 4 tahun, maka masuknya di keluarga dengan prasekolah ya. Oke. Oke, soal nomor 5. Seorang perawat keluarga mengunjungi sebuah keluarga yang miskin dengan kepala keluarganya itu demam, batuk, dan sesak. Dari riwayat penyakitnya, Tuan A menderita kanker paru-paru menahun. Istrinya sudah 2 tahun meninggal dan hanya tinggal dengan anaknya yang masih remaja namun tidak sekolah. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang tepat dilakukan untuk keluarga tersebut? Apakah kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan? Kita bantu membuatkan makanan, kita berikan penyuluhan kesehatan, kita merawat pasien tersebut, cukup di rumah saja ataukah membelikan obat-obatan? Atau kita ke situ tiap hari buat masakin dia? Jawabannya apa? Yang tepat loh ya, keperawatan yang tepat. Ini bapaknya batuk-batuk, demam, terus sesak, ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka tindakan yang kita ambil adalah betul, jawabannya adalah kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani kondisi si Bapak tadi yang batuk, sesak, dan demam ya. Oke, betul jawabannya A ya. Nah, kepala keluarga sedang demam dan batuk dengan riwayat kanker paru, kemudian, tindakan prioritas yang dilakukan yaitu untuk rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan agar segera mendapatkan pertolongan medis. Kak, kenapa bukan diberikan penyuluhan kesehatan? Ya, kalau diberikan penyuluhan kesehatan, di sini tidak disebutkan kalau pasiennya mengalami defisit pengetahuan ataupun perilakunya juga tidak disebutkan kalau dia perilakunya kurang baik. Makanya bukan tempatnya kalau kita memberikan penyuluhan kesehatan, tapi yang tepat adalah kita atasi dulu masalah klinisnya, yaitu pasiennya mengalami batuk dan sesak, makanya harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nggak cukup iya betul, nggak cukup kalau kita berikan obat-obatan saja, ya harus dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, oke? Pasiennya udah sakit, betul, kalau belum sakit boleh diberikan penyuluhan kesehatan ya. Oke, soal nomor 6. Perawat A melaksanakan pengkajian di keluarga Y. Perawat tersebut mengkaji gambaran diri keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki, serta dukungan keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. Apakah fungsi keluarga yang dikaji perawat tersebut? Fungsi sosialisasi, afektif, perawatan kesehatan, ekonomi, ataukah spiritual? Kira-kira yang mana? Sudah terlihat. Ayo jawabannya apa? Yuk yang lain yang belum jawab, jawab ya Beb. Yuk yang lain yang belum jawab, jawab. Salah urusan belakang, yang penting jawab dulu. Kira-kira yang mana? Gampang ya. Jadi apa itu? Nggak ngerti. Oke, Kak. Jadi sebuah keluarga itu memiliki yang namanya fungsi. Fungsi keluarga itu ada fungsi sosialisasi, fungsi afektif, fungsi perawatan kesehatan, fungsi ekonomi, sama fungsi spiritual ini masuk tangga ya. Saya tak buka materinya ya. Daripada nanti aku salah. Oke, ini tak lihatkan dulu materinya, sekalian jawab ya. Oke, nggak apa-apa, Rek, sambil di jalan sambil review materinya sekalian ya. Jadi nggak ngulang-ngulang nanti, bentar ya. Nah, ini. Oh, kalau spiritual nggak masuk kayaknya ya. Duh, kok ini enggak? Bentar. Kok keluarga dengan usia pertengahan? Mana tadi ya?
Oh, ini nih. Kelihatan? Sebentar ya. Oke, nah ini ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi reproduksi keluarga. Fungsi reproduksi keluarga itu tujuannya apa sih? Tujuan kita nikah itu apa? Kalau tidak untuk mempertahankan generasi atau kita berinteraksi ya. Jadi kita untuk mempertahankan generasi, kita melakukan fungsi reproduksi. Kemudian ada yang namanya fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu apa? Di mana ini adalah mengembangkan dan melatih anak-anak, anak kita ya, untuk hidup bersosialisasi sebelum meninggalkan rumah dan kita latih untuk berinteraksi dengan orang yang lainnya ya. Karena kan hidup kan nggak bisa sendiri, harus sama orang lain. Makanya sebagai keluarga itu harus melakukan fungsi keluarga yaitu fungsi sosialnya. Kita kenalkan dengan lingkungan sekitar, kita ajarkan cara berkenalan, gimana sopan santunnya kalau ketemu dengan orang lain, itu masuknya di fungsi sosial. Kalau fungsi afektif itu lebih ke kasih sayang, dukungan, kemudian saling menghormati ya, rukun, adem ayem, itu masuknya di afektif. Kalau fungsi ekonomi ya, fungsi ekonomi itu meliputi pengelolaan keuangan, kemudian tabungan, asuransi kesehatan, ya, kemudian kalau semisal perencanaan kuliah dan lain-lain, intinya yang berhubungan dengan cuan, itu ekonomi. Kalau fungsi perawatan kesehatan, yaitu berhubungan dengan gimana caranya mempertahankan kesehatan anggota keluarga, ataupun gimana caranya untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi. Itu. Jadi 5 fungsi ini. Nah, pada kasus yang tadi disebutkan, itu tadi yang dikaji adalah, bentar ya. Nah, yang dikaji ini adalah gambaran diri keluarga, perasaan memiliki, kemudian dukungan, berarti masuknya di afektif atau fungsi afektifnya yang sedang dikaji. Ingat-ingat, sosialisasi itu lebih mengarah ke bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Afektif itu kasih sayang, saling asuh, dukungan, itu afektif. Perawatan kesehatan, bagaimana cara merawat kesehatan ataupun menjaga kesehatannya biar tetap bagus dan prima. Kalau ekonomi yang pasti berhubungan dengan cuan, kalau spiritual ini kalau di sumberku aku belum menemukan, tapi kalau misal spiritual ya, antara keluarga ini saling mengingatkan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Kita lanjut, jadi ini jawabannya afektif. Oke, good. Lanjut, nomor 7. Perawat A melakukan evaluasi keperawatan pada keluarga binaan dengan diagnosa defisiensi pengetahuan. Pendidikan kesehatan diberikan sebanyak 2 kali dengan metode ceramah dan demonstrasi. Keluarga yang dibina berlatar belakang pendidikan tamat SD. Bagaimana evaluasi yang tepat dilakukan? Apakah tidak perlu mengukur evaluasi, memberikan kuesioner pre-post, mengukur pengetahuan dengan pertanyaan terbuka secara tertulis, mengukur pengetahuan dengan menanyakan secara lisan, ataukah mengukur pengetahuan secara tertulis, pre-post, ataupun dengan secara lisan. Kira-kira yang mana? Kita melakukan penkes, kemudian responden kita itu orangnya itu hanya pendidikan tamat SD. Nah, yang cocok untuk dilakukan evaluasinya itu apa dengan pendidikan tamat SD? Dilihat ya background pendidikannya teman-teman, ya. Astagfirullahaladzim. Yuk, apa ayo jawabannya? Ayo jawabannya apa? Kalau kayak gini tuh pakai pakai nalar ya teman-teman ya, mainnya pakai nalar, nggak ada rumus pastinya. Kira, duh, bener ya soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat jawabannya ya. Jadi, karena ini kita melakukan penkesnya ini pada responden yang background pendidikannya adalah SD, maka cara untuk melakukan evaluasi yang tepat adalah mengukur pengetahuan dengan menanyakan secara lisan ya. Kita evaluasi formatifnya secara lisan saja. Contohnya seperti ini, kita melakukan edukasi terkait hipertensi pada masyarakat yang belum terkena hipertensi tapi pendidikannya SD. Tinggal kita tanyakan saja, Ibu, tadi hipertensi itu apa? Oh, ini. Oke. Kalau semisal teman-teman berikan dia itu kuesioner pre dan post, itu kurang maksimal. Kenapa? Karena kita lihat dari background pendidikannya.
bukan menganggap kalau background pendidikan SD itu pengetahuannya kurang, bukan, tapi kebanyakan apa sih namanya, korelasinya seperti itu ya, antara pendidikan dengan pengetahuan itu ada korelasinya. Dan lebih baik dilakukan ditanyakan secara lisan karena kadang-kadang ya pengalaman lapangan aja ya kalau semisal kita ngasih kuesioner, "Halah ini apa Mbak, isi aja sendiri." Kadang diisinya juga ngawur. Daripada seperti itu ya kita lakukan evaluasinya secara lisan saja. Yang penting apa yang disebutkan oleh masyarakat tadi itu sudah sesuai dengan yang kita sampaikan ya, jangan dilakukan prepos. Kalau prepos tuh cocoknya kayak kalau pendidikannya sudah mulai SMA ke atas, ataupun mahasiswa, ataupun orang-orang kantoran, itu prepos enak ya. Ataupun yang mengukur secara tertulis prepos dan lisan itu juga enak kalau orang-orang yang bekerja ataupun yang sudah sekolah gitu. Tapi kalau pendidikan tamat SD yang paling cocok itu untuk ditanyakan secara lisan saja itu sudah cukup ya. Tambah nanti kamu tanyain preposnya tambah bingung dia ya. Nah, pendidikan kesehatan diberikan sebanyak 2 kali pada masyarakat lulusan SD, maka yang paling tepat adalah dengan cara lisan agar lebih mudah dipahami oleh responden ya. Jawabannya adalah D. Ini nggak ada rumus pastinya, tapi analisa. Kita lanjut, seorang keluarga inti pada saat kunjungan rumah diperoleh, bentar ya. Seorang keluarga inti pada saat kunjungan rumah diperoleh informasi bahwa suami berusia 40 tahun sejak 3 bulan yang lalu didiagnosa menderita TB paru dan saat ini ayah sedang dalam pengobatan dan rawat jalan. Saat kunjungan rumah, tampak ayah masih batuk dan meludah di sembarang tempat. Keluarga juga tidak memberikan teguran karena mengatakan hal itu sudah biasa dan tidak mengganggu. Apa ya tindakan utama yang dilakukan berdasarkan kasus tersebut? Apakah melakukan penyuluhan tentang penyakit TB, mengajarkan untuk tidak meludah di sembarang tempat, mengajarkan batuk efektif, mengajarkan cara penggunaan masker, ataukah mengajarkan untuk menutup mulut di saat batuk? Ayo tolong dibaca dulu soalnya. Kasusnya ini lebih mengarah kemana? Tindakan utamanya. Tindakan utamanya. Ayo, yang mana? Tindakan utamanya, yang mana? Di situ sudah disirat, bukan disirat, sudah dimunculkan clue-nya ya. Di situ dimunculkan clue-nya bahwa ada sebuah perilaku yang kurang tepat yang dilakukan oleh si pasien, di mana dia suka meludah di sembarang tempat. Ya, karena kita tahu sendiri pasien-pasien dengan TB itu ludahnya mengandung banyak kuman. Maka yang harus kita lakukan bukan kita lakukan penyuluhan secara menyeluruh bukan, tapi kita tekankan pada perilaku dan sikap seorang pasien ini terkait meludah di sembarang tempat. Ya, kita ajarkan, "Bapak, ini Bapak kan kena TB. Kalau meludah di tempat yang sudah disediakan." Ya, kita ajarkan cara bikin tempatnya. Entah itu ember, terus dikasih kresek, terus nanti dikasih tutup biar si kumannya nggak terkena udara bebas. Jadi yang kita lakukan, penyuluhan yang paling tepat bukan penyuluhan secara umum, tapi kita tekankan pada perilaku yang maladaptif tadi ya, perilaku meludah sembarangan. Maka kita harus mengajarkan untuk tidak meludah di sembarang tempat agar tidak terjadi penularan TBC pada anggota keluarganya ya. Dilihat lagi teman-teman, kalau semisal ada kata-kata tindakan utama ataupun, tindakan yang paling tepat itu kita lihat, yang kita lakukan ini apakah mengatasi dari masalah yang terjadi. Kuncinya seperti itu, ya. Kita lanjut ya. Soal nomor 9. Perawat keluarga ditugaskan untuk memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Dari hasil pengkajian ditemukan seorang laki-laki 45 tahun telah mengalami nyeri dada dan batuk selama 2 bulan dan tidak sembuh-sembuh. Keluarga sudah menyarankan agar klien berobat ke puskesmas terdekat, tapi klien mengatakan lebih suka pengobatan alternatif karena kata temannya cepat menyembuhkan dan mengatakan masih bisa menahan penyakitnya sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Klien mudah marah bila membicarakan penyakitnya. Klien juga tetap merokok 1 bungkus per hari. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut?
Apakah kesiapan meningkatkan coping keluarga, penurunan coping keluarga, ketidakmampuan coping keluarga, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kesiapan meningkatkan coping komunitas? Kira-kira mana jawabannya? Yuk, yang lain jawabannya apa, Beb? Ya, ini ada 71 yang jawab cuma 19. Ini yang lain kemana? Ayo, jawab dulu, jawab dulu. 71 yang jawab 19, ini yang lain kemana? Oke, jadi betul. Jawabannya adalah betul di ketidakefektifan pemeliharaan. Oke, siap, Kak. Jadi nih ya, dia sudah tahu sakit, dia lebih suka pengobatan alternatif, kemudian dia mengatakan masih bisa menahan penyakit, terus dia juga masih merokok juga ya, perilakunya kurang mencerminkan perilaku yang baik, sudah terjadi penyakit, pasien tidak mengetahui terkait penyakit yang dialami atau tidak paham cara untuk mengatasinya, maka diagnosa yang paling tepat adalah di ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kak, untuk diagnosa yang lainnya gimana? Oke, tak tunjukkan di slide-nya ya. Jadi ada slide sendiri bentar. Ini diagnosa-diagnosa yang muncul di keperawatan keluarga. Hampir mirip dengan yang di komunitas, tapi memang lebih banyak yang ini. Bentar ya. Kok belum pindah di teman-teman ini? Aku udah pindah. Oke, nggak tunjukkan ya. Bentar. Sudah muncul? Bentar ya. Kok lama? Oke, nah ini kita mulai dari yang pertama. Loh, kok fungsi reproduksi? Bentar. Alah yo, cek lemot ya Allah, astagfirullahaladzim. Google Drive, Beb, ya, nanti di-upload ulang ya, dikirim linknya ulang ya, Beb, tenang. Semua materi yang tak bahas itu ada di Google Drive ya. Untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan materinya bisa akses di sana ya. Sik yo, Rek, sabar yo. Laptopku ini tuwek ini loh. Angel rambutan loh kan keluar ini lagi padahal aku pengennya yang lain. Sebentar. Belum muncul tadi teman-temannya loh, nggak muncul kan? Ya Allah. Bentar ya. Ini Google Drive-nya di mana, Ners? Disematkan. Nanti tak share ulang aja, Beb ya. Habis apa? Habis live tak sematkan ulang aja, tak share ulang. Nanti tak share ulang aja, Beb. Nggak usah nyekrol-nyekrol, capek. Nanti tak share ulang aja ya. Oke, kita bahas satu persatu ini ya, diagnosa-diagnosa yang muncul pada keperawatan keluarga. Yang pertama ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Itu kata kuncinya di penanganan masalah kesehatan keluarga tidak maksimal, tidak paham dengan masalahnya apa, dan sulit menjalankan perawatan. Itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Manajemen kesehatan keluarga dengan manajemen kesehatan tidak efektif itu beda loh ya. Manajemen kesehatan keluarga dengan manajemen kesehatan tidak efektif itu berbeda. Bedanya apa, Kak? Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ini hampir mirip dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif, di mana dia penanganan masalahnya nggak maksimal, terus dia belum paham, masuknya di situ. Tapi kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu kan dia sudah tahu ada masalah, tahu cara tahu cara menyelesaikan masalahnya, tapi tidak dilakukan atau sulit atau terhambat dalam melakukan perawatan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Tapi kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, itu penanganan masalah kesehatan keluarganya tidak maksimal, dia nggak paham sama yang sakitnya itu apa. Tadi ya, terus di sini juga ada kata-kata sulit menjalankan perawatan dan gejalanya semakin memberat. Kemudian ada gangguan proses keluarga. Gangguan proses keluarga itu yang harus
Pokoknya kalau ada gangguan proses keluarga itu berarti yang bermasalah di fungsi keluarganya. Entah itu fungsi afektifnya, fungsi komunikasinya, kemudian fungsi apa sih namanya? Sosialisasinya itu ada masalah sehingga komunikasi antar keluarganya kurang, terus tidak ada dukungan antar keluarga, itu berarti masuknya di gangguan proses keluarga. Kemudian ada ketegangan peran pemberi asuhan. Itu kata kuncinya adalah dia itu kesulitan dalam memberikan asuhan. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Saya merasa khawatir dengan kondisi pasien. Saya khawatir nggak mampu merawat pasien atau nggak mampu merawat ibu saya. Itu masuknya di ketegangan peran pemberi asuhan. Kemudian ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ya. Itu tadi sudah terjadi masalah, tapi keluarga tidak mengerti ataupun kurang pengetahuannya terkait masalah yang terjadi. Kemudian ada ketidakmampuan coping keluarga, berarti ada permasalahan di problem solving atau pemecahan masalahnya, di mana di situ ada rasa diabaikan, merasa diabaikan, yang sakit ini merasa diabaikan, keluarganya juga mengabaikan juga, kemudian tidak toleran ataupun nggak peduli dengan sakit yang dialami anggota keluarganya, kemudian yang keluarganya ini merasa tertekan dengan penyakit yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya. Itu masuknya di ketidakmampuan coping keluarga. Kemudian ada pola seksual tidak efektif. Nah, Kak, bedanya pola seksual dengan disfungsi seksual itu apa? Ya. Nah, kalau pola seksual tidak efektif, itu lebih mengarah ke dia itu ada rasa khawatir dalam melakukan hubungan dengan suami atau istrinya, kemudian orientasi seksualnya berubah. Ya, orientasi seksualnya berubah tuh maksudnya gimana? Awalnya suka cewek, suka cowok, jadi suka cewek. Itu masuknya di pola seksual tidak efektif. Sama dia itu mengeluh sulit untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi untuk memulainya itu susah, itu masuknya di situ. Kalau di disfungsi seksual lebih ke kualitasnya. Dia merasa tidak puas, kemudian merasa hasratnya menurun, ataupun merasa kalau yang perempuan merasa dispareunia atau merasa nyeri saat melakukan hubungan. Jadi disfungsi seksual itu berhubungan dengan kualitas saat berhubungan. Kalau pola seksual itu berhubungan dengan arah arah apa sih namanya? Arah orientasinya sama dia tuh merasa sulit untuk memulai, itu pola seksual tidak efektif. Kemudian ada ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan itu biasanya berhubungan dengan kasus-kasus yang ada sangkutannya dengan minum obat ya, minum obat atau menjalankan program terapi pengobatan. Jadi dia tuh nggak mau minum obat, nggak mau mengikuti program pengobatan, diingatkan juga tetap tidak diminum, itu masuknya di ketidakpatuhan. Kemudian ada kesiapan peningkatan coping keluarga. Nah, kesiapan peningkatan coping keluarga, kalau penurunan coping keluarga sih ya, Kak, ya. Kalau penurunan coping keluarga itu seperti apa? Oke, benar, Kak, ya. Nah, penurunan coping keluarga tadi ada di mana ya? Loh, loh. Oh, ini nih sih di live ini, di slide ini bentar ya. Aku bahas yang kesiapan dulu. Kesiapan peningkatan coping keluarga itu contohnya seperti ini. Di sebuah rumah ini sudah pernah terjadi demam berdarah ya, entah anaknya atau istrinya yang kena. Akhirnya karena pernah terjadi masalah di rumah itu terkait demam berdarah, keluarga yang ada di situ tuh mulai berbenah. Berbenahnya apa? Kita mulai menerapkan 3M, kemudian rajin menggunakan kelambu ataupun lotion sebelum tidur agar tidak digigit nyamuk, kemudian tidak ada benda-benda yang berserakan, nggak ada baju-baju yang menggantung, itu namanya kesiapan peningkatan coping keluarga. Jadi berawal dari adanya masalah, akhirnya dia melakukan perubahan dari pola hidupnya. Itu namanya kesiapan peningkatan coping keluarga. Kalau penurunan coping keluarga, ya ini ketidakadekuatan dukungan, motivasi dari orang terdekatnya juga kurang, terbatasnya komunikasi. Contohnya seperti ini. Kita punya suami nih, kita udah nikah, terus kemudian kita tinggal sama mertua. Nah, suaminya ini kerja jauh atau LDR. Terus kita itu punya anak kecil ya, kita punya anak kecil baru ngelahirin nih. Kemudian orang yang baru melahirkan itu kan otomatis butuh support ya,
butuh support dari keluarganya, terutama suami sebagai orang terdekat kita. Tapi karena dia LDR, kemudian sebenarnya LDR kan bisa ya lewat telepon, tapi suaminya itu kayak kurang untuk memberikan dukungan, kemudian kurang untuk memberikan apa sih namanya, semangat kepada istrinya untuk merawat anaknya, itu masuknya di penurunan coping keluarga. Jadi kurang kurang banyak ataupun kurang adekuat terkait support sistemnya. Kemudian, orang terdekat menarik diri, contohnya seperti ini, ini yang real life ya, yang aku tujukan itu real life. Contoh tadi, dia ini nggak LDR, ya udah punya anak kecil kan kalau usia 1 sampai 3 bulan kan biasanya begadang malam, ya. Tapi suaminya itu udah tahu istrinya begadang, dia itu malah nggak bantuin, malah ya udahlah biarin aja istrinya sendiri yang ngerawat. Itu namanya di penurunan coping keluarga, karena orang terdekat itu menarik diri dan tidak mau melakukan atau tidak mau memberikan bantuan, itu namanya penurunan coping keluarga. Kayak gitu-gitu ya, intinya support dari sekitarnya, keluarganya, entah itu suami, ibu, ataupun mertua itu kurang. Itu penurunan coping keluarga. Kemudian kesiapan peningkatan proses keluarga. Nah, kalau kesiapan peningkatan proses keluarga itu berarti contohnya seperti ini, eee contohnya ya, dia ini punya anak, baru menikah udah punya anak. Nah, di sini tuh dia sudah mulai belajar terkait tumbuh kembang anak, belajar terkait milestone, download aplikasi-aplikasi tumbuh kembang, kemudian beliin buku-buku ataupun mainan sesuai dengan usia anaknya. Itu masuknya di kesiapan peningkatan proses keluarga. Jadi dia tuh sudah siap untuk, masuk ke tahap selanjutnya. Contoh lagi, anaknya sudah mau masuk sekolah ya, berarti dia itu sudah siap secara finansial untuk biaya pendidikan, kayak gitu-gitu tuh masuknya kesiapan peningkatan proses keluarga. Kemudian ketegangan peran pemberi asuhan. Nah, ketegangan peran pemberi asuhan tuh contohnya seperti ini, semisal ibu ini tuh punya anak 2 kembar ya, kemudian dia ya ngasuh anak itu kan susah, akhirnya dia muncul perasaan, "Saya tuh khawatir, saya tuh sendiri di sini, suami saya jauh, saya takut nggak bisa ngasuh anak saya takut nggak maksimal jadi orang tua." Itu namanya ketegangan peran pemberi asuhan ya. Kemudian, penampilan peran tidak efektif ya, adanya sikap dan perilaku yang tidak sesuai, di mana klien merasa bingung dengan perannya, merasa tidak puas dalam menjalani peran, depresi, dan cemas. Biasanya penampilan peran tidak efektif itu muncul ketika adanya perubahan peran. Perubahan peran gimana sih, Kak? Contoh ya, kita berkeluarga, punya anak 2. Nah, suami kita tuh awalnya kerja di BUMN yang gajinya semisal 20 juta sebulan, ya. Kemudian tiba-tiba dia kena stroke, ya. Stroke nggak bisa kerja setahun di rumah, akhirnya dia dipecat dari BUMN. Akhirnya kita sebagai perempuan yang awalnya cuma leha-leha menikmati, uang suami, tiba-tiba dipaksa harus bekerja untuk menggantikan posisi beliau. Nah, karena dia tidak terlatih untuk mencari uang, terus kemudian dia harus sekarang menggantikan posisi suaminya, dia akan merasa bingung yang pasti yang pertama. Kemudian dia merasa tidak puas dalam menjalani perannya. Kenapa? Karena, "Lah, kan harusnya bukan aku yang nyari, kan aku sebagai istri harusnya cuma menikmati," dan lain-lain. Kemudian akhirnya apa? Dia nyari uangnya juga kurang maksimal, akhirnya kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi, akhirnya muncul pinjol sana, pinjol sini. Nah, itu masuknya di penampilan peran tidak efektif. Akibat adanya perubahan peran yang awalnya dia hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, menjadi kepala keluarga menggantikan suaminya yang sakit. Itu salah satu contoh penampilan peran tidak efektif. Contoh lagi kayak anak ya, semisal ayah ibunya salah satu dari beliau sudah meninggal, tinggal ibunya. Ibunya sakit. Nah, anaknya ini tuh harusnya dia fokus sekolah ya, perannya itu hanya sebagai anak dan bersekolah ya. Tapi karena orang tua yang, laki-laki meninggal, hanya tinggal ibu,
Sekarang perannya dia nambah, ya jadi harus tetap belajar juga iya, nyari uang juga iya, ngerawat ibunya juga iya. Akhirnya kalau semisal memang copingnya tidak efektif, dia akan bingung dengan perannya. Harus mana dulu nih yang saya utamakan? Apakah belajar, cari uang, atau ngerawat ibu saya? Akhirnya dia bingung, kemudian dia nggak puas, kerja juga belajar nggak maksimal, kerja juga nggak maksimal, akhirnya semuanya nanti tertelantarkan atau nggak terurus dengan baik. Akhirnya ya muncul kondisi penampilan perannya tidak efektif akibat adanya perubahan peran. Ya, kita lanjut soal dulu. Sampai soal berapa tadi ya? Oke, nomor 9. Jadi ini apa jawabannya? Cek, tadi tak lihat dulu jawaban. D. Oke, betul. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Sip. Lanjut, nomor 10. Sepasang suami istri mempunyai 4 anak. Suami mengeluh batuk berdahak sudah berlangsung 1 bulan. Dada terasa sakit saat batuk, malas untuk makan, badannya terasa lemas. Klien sering meludah sembarang tempat, kondisi lingkungan kumuh, dan ventilasi satu-satunya adalah pintu rumah. Keluarga mengatakan tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit suaminya tersebut. Manakah prioritas intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Apakah ajarkan cara menciptakan lingkungan yang benar? Berikan penjelasan tentang tanda gejala. Ini kok hampir sama kayak yang tadi ya. Kemudian ajarkan cara menyuguhkan makanan yang tepat untuk klien. Berikan penjelasan tentang penyakit klien. Ataukah ajarkan cara batuk dan membuang ludah yang benar? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, karena kasusnya sama. Dia batuk berdahak sudah 1 bulan, buang ludahnya sembarangan, sementara ventilasinya kurang, satu-satunya ventilasi cuma pintu. Maka ya yang kita ajarkan ya di situ. Di apa? Diajarkan cara batuk dan membuang ludah yang benar dengan tujuan agar tidak memberikan penularan kepada anggota keluarga yang lainnya ya. Lanjut. Nah, ini gampang ini. Rumah Tuan D dihuni oleh istri dan kedua anaknya ditambah mertua yang tinggal menumpang karena sudah lansia. Termasuk tipe keluarga apakah Tuan D ini? Apakah nuklear, extended, diat, single parent family, ataukah semua jawaban benar? Nggak mungkin ya di Ukom ada semua jawaban benar ya. Kira-kira yang mana? Dalam satu keluarga dihuni dengan 3 generasi. Generasi yang pertama dari neneknya tadi ya, mertuanya, kemudian istri dan suami, dan ada anaknya. Berarti masuknya betul, masuknya adalah di extended family ya. Intinya dihuni oleh 3 generasi. Kalau nuclear family, itu keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Suami, istri, dan anak. Kalau diat family apa? Ada yang tahu diat family itu apa? Yang tahu boleh ketik di kolom komentar diat family itu apa? Diat. Diat apa yuk? Suami istri tanpa anak. Yuk yang lain, ada lagi jawaban yang lain? Diat family itu apa? Ayo. Diat family itu apa? Ayo, diat family itu apa? Ya, betul. Suami istri tanpa anak. Sekalian bahas ya. Tak tak lihatkan materinya, sekalian bahas. Bentar. Di materinya. Bentar ya, di atas. Nah, ini ada tipe-tipe keluarga. Tak gedein dulu. Nah, tipe-tipe keluarga itu ada yang namanya, kok ini sih?
Nah, ini ada tipe keluarga tradisional, ada nuclear family di mana terdiri dari suami, istri, dan anak. Kalau diat itu suami, istri tanpa anak. Kemudian kalau keluarga usila itu keluarga terdiri dari suami istri yang sudah tua dan anak-anaknya udah mulai keluar dari rumahnya. Kemudian kalau childless itu dia nggak punya anak dikarenakan terlambat menikah. Jadi bedanya diat family sama childless family. Kalau childless family itu nggak punya anaknya itu gara-gara terlambat menikah ya. Kalau diat family itu cuma suami dan istri aja tanpa anak. Kemudian extended family itu terdiri dari 3 generasi. Tadi di soal itu ada ibu mertua, suami istri, sama anak. Berarti 3 generasi. Kalau commuter family itu kedua orang tua bekerja di kota yang sama, tapi salah satu itu dijadikan tempat tinggal. Contoh, misal aku dan suamiku satunya di Surabaya, satunya di Gresik. Nah, LDR nih ceritanya, tapi salah satu kota itu dijadikan untuk tempat tinggal. Nah, pas waktu liburan, suami pulang ke Gresik, itu namanya commuter family. Kemudian ada yang namanya single parent family, di mana keluarga yang terdiri dari satu orang tua, entah itu dengan ibu dengan anak ataupun ayah dengan anak. Kemudian ada multi generational family, di mana beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah ya. Jadi lebih lebih besar daripada extended family. Kemudian ada kin network family, beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama. Contohnya kin network family itu kayak gini. Ini ada orang tua, punya anak 3, dia punya tanah 1 hektar semisal. Rumah anaknya itu ada di tanah itu semua, dijadikan satu. Maksudnya ini satu komplek, ini rumah anak ini satu rumah anaknya, jadi berdekatan semua, kemudian mereka tuh bisa mengakses, fasilitasnya tuh bersama-sama. Itu namanya kin network family. Biasanya di keluarga di desa-desa yang tanahnya gede-gede, itu anaknya dikumpulin jadi satu, itu kin network family. Kemudian blended family, itu duda atau janda karena perceraian, nikah kembali, kemudian dudanya bawa anak, jandanya bawa anak, akhirnya menikah, kemudian punya anak lagi dan dibesarkan tiga-tiganya, itu namanya blended family. Jadi membesarkan masing-masing, anak dari perkawinan sebelumnya dan perkawinan saat ini. Kemudian ada the single adult family, di mana keluarga yang terdiri dari satu orang dewasa yang memang mereka tuh memilih untuk sendiri dan tidak menikah ya, karena pilihannya ada. Oh, sorry, keluarga yang terdiri dari seorang dewasa yang hidup sendiri karena pilihannya atau perpisahan. Oh, sorry, bukan nggak memilih untuk menikah, tapi ini dia itu udah melakukan pernikahan, kemudian ditinggal mati ataupun diceraikan, marono nggak nih setelah itu nggak nikah lagi, itu single adult family. Nah, kemudian ada tipe keluarga non-tradisional yang biasanya ada di lingkungan sekitar kita tuh keluarga tradisional. Nah, keluarga non-tradisional ini yang, agak jarang, tapi memang ada di lingkungan sekitar kita. Di mana ada unmarried teenage, di mana, keluarga yang terdiri dari orang tua, terutama ibu, dengan anak dari hubungan tanpa terikat pernikahan. Ini biasanya di luar negeri ya, punya anak tapi nggak ada bapaknya ya. Kemudian the step parent family, di mana keluarga dengan orang tua tiri, anak angkat, semisal kayak gitu. Kemudian ada commune family, di mana beberapa pasangan keluarga dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara hidup bersama dalam satu rumah. Commune family, oke, ini hampir sama kayak ngontrak ya? Kok ngontrak? Ngekos gitu ya, kos-kosan gitu kayaknya. Jadi beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah yang nggak ada hubungan saudara. Kemudian ada the non-marital heterosexual cohabiting family, di mana keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Ini sama kayak kumpul kebo. Kemudian ada gay dan lesbian family, di mana seseorang yang mempunyai persamaan orientasi seksual hidup bersama sebagaimana marital partners, atau laki-laki dengan laki-laki hidup kayak layaknya suami istri, itu namanya gay and lesbian family. Kemudian ada cohabitating family, di mana orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan juga sama, hampir mirip dengan kumpul kebo. Kemudian ada group network family, di mana keluarga inti yang dibatasi oleh aturan dan nilai-nilai, hidup berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan dan bertanggung jawab membesarkan anaknya. Nah, ini aku nggak masuk di otakku, ini maksudnya kayak gimana ya? Oke, skip.
Gak nyambung aku yang kalau grup network family. Kalau foster family, di mana keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sementara waktu, pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali kepada keluarga aslinya. Ini kayak anak angkat gak sih? Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sementara waktu pada saat orang tua tersebut perlu mendapatkan bantuan. Sepertinya itu, mirip kayak anak angkat ya. Yang sering masuk ujian tradisional aja, Kak. Iya, nggak apa-apa ya kita bahas. Nanti kalau tiba-tiba masuk yang itu ya. Kita lanjut ya. Oke, mana ini tadi? Nomor 11 berarti tadi jawabannya extended family. Oke, lanjut. Nomor 12. Oke, setelah melakukan evaluasi kunjungan rumah yang ketiga kali oleh perawat puskesmas pada salah satu keluarga yang menderita pasien penyakit stroke, pasien mengalami kemajuan yang sangat baik. Pasien dapat makan sendiri padahal tadinya dibantu oleh putra-putrinya. Pasien pun mengatakan, "Terima kasih, Sus, atas bantuannya telah memberikan perawatan sehingga saya dapat melakukan kembali aktivitas sendiri." Upaya preventif apakah yang dilakukan perawat pada pasien tersebut? Apakah preventif primer, preventif sekunder, preventif tersier, rehabilitasi, ataukah promotif? Kira-kira yang mana? Kalau dia itu setelah terjadi masalah, kemudian perawat itu datang untuk memaksimalkan kondisinya setelah dia sakit, maka jawabannya adalah terjadi masalah, kemudian perawat itu membantu untuk memaksimalkan fungsi. Jadi jawabannya adalah tanpa pasangan. Apa ini, Kak? Jadi jawabannya adalah betul, ini masuknya di preventif tersier, di mana preventif tersier itu kita fokus pada apa coba? Pada individu ataupun kelompok setelah masa pemulihan, setelah dia sakit ya. Contohnya pasiennya dengan stroke pulang, kita latih ROM, latih Mika-Miki, kita latih untuk makan sendiri, kayak gitu-gitu tuh untuk memaksimalkan fungsi setelah sakit itu tersier. Kalau yang primer tuh apa, Kak? Primer itu pokoknya intinya kamu melakukan intervensi dengan tujuan biar tidak terjadi sakit atau mencegah sakit, itu primer. Dan itu kamu lakukan pada orang yang sehat, contohnya edukasi kesehatan, itu masuknya primer. Kalau yang sekunder itu lebih fokus ke sudah terjadi masalah, ya. Dia sudah sakit, kamu melakukan perawatan secara langsung, contohnya kamu melakukan rawat luka, itu masuknya di sekunder. Atau kamu melakukan screening untuk menemukan kasus, itu juga masuknya di sekunder, ya. Dibahas, Kak. Iya ini udah ya. Pokoknya primer itu sasarannya sehat, biasanya untuk mencegah biar tidak sakit dan tindakannya edukasi. Kalau sekunder itu sudah terjadi sakit ya, tindakannya itu bisa perawatan secara langsung ataupun kita bantu untuk screening untuk menemukan kasus yang baru. Kalau yang tersier itu kita lakukan pada pasien pos sakit atau setelah eh, atau pada fase pemulihan untuk memaksimalkan fungsinya biar dia bisa beraktivitas seperti biasa ya. Oke. Imunisasi masuk primer ya, imunisasi itu masuk primer, betul Kak, betul Kak Mardia, betul masuk primer, untuk mencegah biar tidak terjadi sakit ya. Jadi kayak, posyandu, posbindu, itu tergantung, di sana kan posyandu, posbindu kan ada imunisasi, ada edukasi, kemudian semisal kalau di posbindu itu kan ada pengobatan langsung, itu masuknya bisa ke sekunder. Kalau dia cakupannya cuma di edukasi, kemudian ada imunisasi, ya masuknya di primer. Jadi tergantung dari masing-masing fungsi yang dilakukan apa. Perlindungan khusus imunisasi A, vitamin A primer, ya. Oke, nomor 13. Seorang perawat melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga dengan masalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Metode yang digunakan adalah demonstrasi. Perawat telah mempraktikkan cara membuat ramuan herbal berupa rebusan daun seledri dan meminta keluarga untuk mendemonstrasikan. Hasil evaluasi, keluarga dapat memperagakan kembali dengan benar. Apakah pencapaian kriteria evaluasi yang tepat pada kasus tersebut? Apakah secara afektifnya, secara proses, secara struktur, kognitif, atau psikomotor? Kira-kira yang mana? Ayo kriteria evaluasi
selain formatif dan sumatif itu ada yang, ini, kriteria yang ini. Apa yo? Oke, betul ya. Ada yang namanya evaluasi pencapaian. Nah, evaluasi pencapaian itu ada 3. Yang pertama secara kognitifnya atau itu kognitif itu pasti berhubungan dengan pengetahuan. Pasiennya itu bisa menyebutkan tadi apa yang sudah diedukasi, kemudian semisal dilakukan pre-post test, ada kenaikan nilai dari post test-nya. Kalau sikap ataupun afektif itu berhubungan dari kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan ya, atau, dari cara dia untuk melakukan problem solving-nya seperti apa, itu afektif. Kalau psikomotor itu tadi dia bisa mempraktekkan ulang ya, bisa mempraktekkan ulang apa yang sudah kita ajarkan, itu masuknya di psikomotor. Nggak ngerti, Nurse. Ini Kak, ada penjelasannya sendiri-sendiri ya. 3 kriteria evaluasi pencapaian. Kalau pengetahuan ya, dia bisa menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan. "Ibu, tadi hipertensi apa?" "Oh, hipertensi itu kenaikan tekanan darah lebih dari nilai normal." Oke, berarti kognitifnya lolos. Kemudian dari afektifnya, contoh seperti ini kita tanya, "Kalau pasiennya mengalami tekanan darah tinggi, kita bawa ke mana? Kita biarkan saja atau dia ajak ke pelayanan kesehatan, oh diajak, oke berarti sikapnya dari segi afektifnya dia sudah tahu nih cara untuk mengatasi masalahnya kalau ada pasien hipertensi di rumah, berarti harus dibawa ke pelayanan kesehatan. Oke, terus tadi penyuluhannya untuk mengatasi hipertensi itu diajarkan rebusan daun salam ya, misal diajarkan cara merebus daun salam untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kita suruh ulang nih caranya tadi gimana ngerebusnya, cara nyiapin bahan-bahannya, terus mereka bisa mengulang seperti yang sudah kita ajarkan, itu masuknya di psikomotor ya. Jadi dapat mempraktekkan atau mengulang kembali apa yang sudah kita demonstrasikan, itu masuknya di psikomotor. Oke, lanjut ya. Nomor 14, seorang lansia 68 tahun dengan diagnosis stroke ditemukan perawat saat kunjungan rumahnya. Klien mengeluh tidak mampu berjalan, kaki kanannya lemah. Hasil pengkajian keluarga tidak pernah melatih klien untuk berjalan. Karena tidak mengetahui caranya, keluarga tidak bisa mengambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan. Apakah implementasi keperawatan utama pada keluarga tersebut? Apakah kita rujuk? Apakah mengkaji dukungan keluarga? Memberikan suplemen vitamin, kita modifikasi, kemudian kita berikan edukasi tentang latihan gerak, kira-kira yang mana? Ayo jawabannya yang apa? Betul, jawabannya adalah karena kata kuncinya kliennya tadi didiagnosis stroke, kemudian dia tidak mampu untuk berjalan karena kaki kanannya lemah, serta keluarganya tidak pernah melatih karena nggak tahu caranya. Maka implementasi yang tepat adalah kita edukasi terkait rentang rentang gerak atau ROM pada keluarganya untuk meningkatkan dari kondisi sirkulasinya, meningkatkan kekuatan ototnya, dengan harapan kalau ROM-nya naik, kekuatan ototnya naik, pasiennya bisa berjalan kembali, gitu ya. Jadi nggak perlu dirujuk dulu, karena ini masalahnya dengan, pengetahuan dan masih bisa diatasi sendiri tanpa dilakukan rujuk ke pelayanan kesehatan, karena nggak ada kegawatan di sini ya. Kita lanjut nomor 15. Nah, ini ada prinsip etik teman-teman. Perawat melakukan pendampingan keluarga yang di dalamnya mengalami penyakit TB paru. Keluhan pasien saat ini adalah lemas, batuk tidak kunjung sembuh, dan penurunan berat badan. Pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan kondisinya kepada keluarga karena dia belum siap. Prinsip apakah yang harus dijelaskan perawat? Dijelaskan. Yang dijalankan perawat dalam kasus ini, apakah confidentiality, veracity, justice, accountability, ataukah autonomi. Jadi dia meminta untuk dirahasiakan terkait penyakitnya. Berarti jawabannya adalah gampang sekali ya, merahasiakan sebuah penyakit yang dialami masuknya adalah confidentiality atau kita rahasiakan sesuai dengan permintaan dari pasien. Kalau veracity kita katakan dengan sejujur-jujurnya kondisi pasien ya. Jadi kalau dia melakukan pemeriksaan apapun yang memang harus dijelaskan hasil pemeriksaannya, ya kita jelaskan dengan sejujur-jujurnya.
Kalau justice itu memberikan pelayanan sesuai dengan, apa sih namanya, triase atau kegawat daruratannya, tidak membeda-bedakan pasien, itu masuknya di justice. Accountability melakukan pelayanan sesuai dengan SOP ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu ada evidence based practice-nya, tidak asal-asalan, itu namanya accountability. Kalau autonomi itu kita menghargai seorang pasien memiliki hak untuk mengatur dirinya ini mau dilakukan tindakan atau tidak itu masuknya di autonomi ya. Inform konsen, kemudian kita edukasi tapi dia tetap nggak mau, itu masuknya di autonomi. Kita lanjut. Nah, nomor 6 loh, kok jawabannya nang ngene ngarep, OMG. Aku salah memasukkan, wis nggak apa-apa ya. Kita analisa soalnya aja ya. Perawat melakukan kunjungan keluarga, mendapatkan anak perempuan usia 12 tahun. Sejak 1 hari dengan keluhan nyeri haid. Hasil pengkajian, mual, kram di bagian bawah perut, dan menjalar hingga punggung. Nyeri haid biasa terjadi pada hari pertama. Keluarga menganggap hal tersebut normal dan biasa membeli obat di warung ya. Apakah masalah ketidakmampuan keluarga pada kasus tersebut? Jawabannya udah ada tuh Rek, di samping nomornya. Jawabannya adalah B ya. Kenapa B, Kak? Oke, kita analisa soalnya ya. Kita analisa soalnya. Kita lihat di sini sudah terjadi masalah kesehatan, yaitu masalah kesehatannya dia mengalami dismenor ya atau nyeri haid ya. Nyeri haid atau dismenor itu dianggap hal yang normal. Memang betul hal yang normal. Tapi di sini ada ketidakmampuan keluarga dalam perawatan di mana dia itu membeli obat-obatan warung untuk mengatasi nyeri haid yang terjadi ya. Jadi masalahnya adalah di pengambilan keputusan yang tepat. Iya nih Kak, kecolongannya nggak apa-apa, bonus. Jawabannya adalah mengambil keputusan yang tepat. Malah di belakangnya ini nggak tak kasih jawaban ya. Anjen pinter anjenan ya. Kita lanjut. Oke, nomor 17. Nah, mohon maaf tidak kecolongan lagi saya ya. Nomor 17, saat kunjungan rumah ditemui laki-laki berusia 38 tahun, hasil pengkajian kliennya tampak lemah, ada luka pada kaki, telah didiagnosis DM. Istrinya ini mengatakan malu dengan tetangganya karena suaminya ini kok sakit-sakitan terus sih, terus nggak mau deket-deket soalnya takut tertular. Kira-kira edukasi apa sih yang tepat dengan kondisi tadi? Suaminya sakit, istrinya malu karena kok dia sakit terus, sama lukanya ada luka dan dia nggak mau mendekat karena takut tertular. Berarti yang diedukasi apa? Apakah diinformasi terkait diabetes mellitusnya, kita anjurkan diet gizi seimbang, ajarkan senam kaki, berikan informasi terkait pengobatan DM, ataukah berikan informasi terkait perawatan luka? Oke, jadi keyword-nya adalah dikarenakan istrinya ini tidak mengetahui terkait penyakit diabetes itu apa, kenapa kok aku bisa menyimpulkan pasien yang nggak tahu apa, istrinya nggak tahu? Karena di sini ada yang digarisbawahi, dia takut tertular, sementara diabetes adalah non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular, ya. Berarti di sini sudah terjadi defisiensi pengetahuan. Maka edukasi yang tepat adalah kita berikan informasi terkait diabetes, Ibu, diabetes itu tidak menular. Jadi Ibu jangan takut kalau dekat sama suaminya ya. Suaminya sakit-sakitan ini karena gula darahnya nggak kekontrol, Bu. Jadi Ibu bantu untuk dietnya, bantu untuk pantau minum obatnya, biar nanti kondisi suaminya bisa lebih baik dari yang sekarang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berikan informasi terkait diabetes mellitus. Berarti all around terkait diabetes mellitus itu apa aja kita lakukan edukasi ya. Oke, jawabannya ini A berarti. Kita lanjut. Nomor 18. Seorang perawat sedang mengkaji keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 4 orang anak yang sudah remaja dan dewasa. Keempat kakak beradik terlihat sangat akur, akrab, saling menyayangi. Komunikasi orang tua kepada anak tampak sangat mengayomi dan saling memperhatikan satu sama lain. Apakah fungsi keluarga yang diterapkan pada orang tua tersebut? Apakah afektif, interaksi, sosialisasi, komunikasi, perawatan kesehatan? Yang mana? Betul. Jadi pada kasus kondisi seperti ini, yang diterapkan adalah fungsi afektif atau fungsi
kasih sayang, saling asuh, saling menyayangi, itu pasti diafektif. Kalau sosialisasi itu kata kuncinya adalah berinteraksi dengan lingkungan luar keluarga, lingkungan di luar keluarga kita, ya. Interaksi dengan tetangga, teman sekolah, teman kerja, dan lain-lain. Itu fungsi dari fungsi sosialisasi. Kalau afektif itu lebih dari fungsi saling asah dan saling asuh, ya. Jadi saling mengasihi antar anggota keluarga, ya. Kemudian kita lanjut, tadi udah dibahas, nanti tak ulas sedikit. Nah, ini peran seorang perawat ini sering muncul juga, ya. Kecil sekali nih tulisannya. Keluarga dengan 4 anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Kedua anaknya mengalami diare sejak 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian, diare 6 kali sehari dengan konsistensi cair, keluarga telah memberikan Oralit sebagai pertolongan pertama. Namun, salah satu anaknya tampak mengalami turgor kulit jelek, lemas, mata cekung, dan haus. Sehingga perawat membantu keluarga untuk merujuk ke rumah sakit. Apakah peran perawat pada kasus tersebut? Apakah koordinator, fasilitator, caregiver, edukator, ataukah advokat? Kira-kira yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana? Ayo, contoh dilihat dulu, dibaca dulu, jangan langsung asal caregiver. Ayo, caregiver itu apa? Kok moro-moro jawabannya caregiver itu loh ya? Ayo, jawabannya apa caregiver? Kok jangan, bukan caregiver, jawabannya bukan caregiver. Caregiver itu memberikan perawatan secara langsung. Contohnya, pasiennya luka, kita lakukan rawat pada saat itu juga. Itu namanya caregiver. Kalau ini dia itu menjembatani atau membantu untuk keluarga mengakses pelayanan kesehatan. Maka jawabannya betul adalah fasilitator. Nah ya, perawat membantu mengakses layanan kesehatan di mana dia berfungsi sebagai fasilitator, yaitu mempermudah klien dalam mengakses pelayanan kesehatan. Oke, ini nanti tak bahas sekalian, bahas review materi dari awal ya. Kita lanjut dulu, terakhir nomor 20. Nah, ini ada keluarga prasejahtera, sejahtera sampai sejahtera 3+. Perawat melakukan pengkajian di sebuah keluarga. Didapatkan keluarga ini makan sehari 2 kali. Mereka berpakaian sesuai kebutuhan. Maksudnya berpakaian sesuai kebutuhan itu kalau baju ngaji ya ngaji, baju sekolah ya pakai seragam, kayak gitu ya. Kemudian kondisi rumahnya baik, saat anak mereka sakit dibawa ke klinik terdekat dan anaknya berusia 8 tahun, sekolah di SD kelas 2. Suami istri terlihat saling menyayangi satu sama lain. Istri mengatakan sampai saat ini mereka belum bisa menyisihkan uang untuk menabung karena terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Termasuk dalam keluarga sejahtera, apakah kasus di atas? Apakah prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, ataukah sejahtera 3++? Ayo, yang mana? Ayo, ayo yang mana jawabannya? Ayo yang mana jawabannya? Nah, ini mau manggil orang ah. Ayo, yang jawab cuma 4 ya tak panggil salah satu dari 4 ini. Kak Mega, Kak Ayeni, Kak Via, Kak Zaira. Apa ayo? Aku mau manggil Kak siapa ya? Kak Milda, boleh open mic? Kira-kira kenapa kamu pilih Keluarga Sejahtera 2? Kak Milda, panggilan-panggilan. Iya, Kak. Ya, jawabannya kenapa kamu pilih yang itu? Karena di situnya tuh karena uangnya tuh masih belum bisa ditabung karena untuk biaya sekolah anaknya, Kak. Oke, berarti poinnya di situ ya. Oke, Kak Milda, terima kasih. Aku mau manggil satu orang lagi. Eh, Kak Zahira, halo. Kira-kira Kak Zahira milih itu kenapa, Kak? Kalau di sini kan kebutuhan keluarganya udah terpenuhi, tapi keluarganya itu belum bisa menyisihkan uang buat nabung, dan itu ada di keluarga sejahtera 2.
Oke, sip. Terima kasih teman-teman ya. Jadi betul jawabannya adalah keluarga sejahtera 2. Nah, keluarga sejahtera itu ada mulai ini sudah ada include semua ya, prasejahtera, sejahtera 1, 2, 3 dan 3 plus. Kalau keluarga prasejahtera kita langsung bahas aja ya di materinya nanti biar nyambung. Mana tadi ya? Sebentar ya, Kak. Udah ganti kah? Nah, keluarga sejahtera, di manakah kamu? Bentar ya, keluarga sejahtera itu. Nah, ini nih. Nah, konsep keluarga sejahtera. Nah, konsep keluarga sejahtera ini, tuh kok ini yang keluar sih? Bentar. Nah, konsep keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu pengertiannya. Nah, yang dimaksud kategori keluarga sejahtera itu ada apa aja sih, Kak? Oke, yang pertama ada tahapan keluarga prasejahtera atau KPS, di mana keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar basicnya? Nah, ini ada 5 ini, A, B, C, D, E. Yang pertama, pada umumnya anggota keluarga itu bisa makan 2 kali sehari atau lebih. Kemudian yang kedua, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda. Jadi untuk di rumah, bekerja, bepergian itu beda. Nggak satu baju itu aja ya. Kemudian kriteria ketiga adalah rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dan dinding. Ya, jadi intinya ada atap, lantai, dan dinding yang baik. Maksudnya yang nggak mau jatuh, yang nggak rusak, dan lain-lain. Kemudian bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Jadi intinya ada yang sakit itu langsung mengakses ke pelayanan kesehatan. Kalau semisal dia mau KB juga sama ke pelayanan kesehatan. Kemudian semua anak yang dimiliki usia 7 sampai 15 tahun itu harus bersekolah. Jadi ada 5 indikator. Yang pertama makan sehari 2 kali, kemudian memiliki pakaian yang sesuai, rumah yang ditempati itu layak, terus harus mengakses pelayanan kesehatan, sama anak usia 7 sampai 15 tahun itu harus dalam kondisi sekolah. Nah, kalau salah satu dari 5 indikator ini tidak terpenuhi, semisal anaknya tidak sekolah, meskipun dia makan sehari 2 kali, rumahnya layak, berarti dia masuknya di keluarga prasejahtera, kayak gitu. Ataupun misal dia hanya makan sehari sekali, berarti dia juga masuknya di keluarga prasejahtera. Intinya dia tidak bisa memenuhi 1 dari 5 poin yang ada di sini ya. Yang mana aja terserah, pokoknya ada salah satu yang tidak terpenuhi, itu masuknya keluarga prasejahtera. Kemudian ada keluarga yang kedua, yaitu keluarga sejahtera 1, di mana sudah bisa memenuhi 5 indikator tadi ya, yang makan sehari 2 kali, bajunya harus sesuai, rumahnya layak, kemudian tadi yang sekolah, sama mengakses pelayanan kesehatan itu terpenuhi semua. Terus yang belum terpenuhi apa? Yang belum terpenuhi pada keluarga sejahtera 1 adalah kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan psikologisnya gimana? Sorry, ini indikator yang umum ya, yang basicnya. Indikator psikologisnya tuh contohnya seperti ini, keluarganya nggak harmonis, atau semisal sering bertengkar. Intinya fungsi afektif keluarganya itu kurang. Nah, itu masuknya di tahapan keluarga sejahtera 1. Dasarnya bisa, psikologisnya nggak bisa. Itu tahapan keluarga sejahtera 1. Kalau tahapan keluarga sejahtera 2, itu basicnya yang 5 tadi bisa, psikologisnya terpenuhi, jadi dia makan minum terpenuhi, bajunya sesuai, rumahnya juga sesuai, sekolah, akses pelayanan kesehatannya juga iya, kemudian keluarganya itu harmonis, tapi di sini belum bisa nabung ya, belum bisa nabung karena banyak kebutuhan, itu masuknya di keluarga sejahtera 2. Intinya belum ada dana untuk pengembangan diri. Nah, itu masuknya di keluarga sejahtera 2. Nggak ada tabungan untuk pendidikan, nggak ada tabungan untuk asuransi dan lain-lain. Atau investasi, semisal investasi tanah dan lain-lain itu nggak punya.
Kemudian tahapan keluarga sejahtera 3 itu dia sudah bisa memenuhi semua tadi ya. Dasarnya iya, sosial psikologisnya iya, pengembangan keluarganya. Dia punya tanah di mana-mana, misal, atau dia punya tabungan banyak. Terus apa yang membedakan dengan yang plus, Kak? Nah, yang plus itu dia sudah bisa memberikan sumbangan secara material kepada kegiatan-kegiatan sosial, ataupun dia itu ikut dan turut serta aktif dalam pelayanan kemasyarakatan. Itu tahapan keluarga sejahtera 3 plus. Jadi kalau 3 aja itu sudah memenuhi semuanya, ya nabung, psikologisnya iya, yang 5 dasar tadi terpenuhi, tapi belum turut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Tapi kalau 3 plus itu sudah terjun langsung ke kegiatan kemasyarakatan ya. Dia ikut acara-acara semisal sumbangan bencana, kemudian jadi relawan dan lain-lain. Itu masuknya di tahapan keluarga sejahtera 3 plus, tapi menjadi relawannya itu dengan catatan dia itu sudah apa ya namanya, dia tuh sudah bebas finansialnya tuh dia nggak mikir karena finansialnya sudah tercukupi, segala macamnya sudah tercukupi, akhirnya dia bisa lebih bebas lagi untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu masuknya tahapan keluarga sejahtera 3 plus ya. Kalau semisal gini, Kak, ini orangnya makannya sehari cuma sekali, tapi dia mengabdi ke masyarakat, ya masuknya keluarga prasejahtera tetap, karena basic-nya nggak dipenuhi ya, harus memenuhi basic-nya dulu, kayak gitu. Berarti itu jatuhnya relawan biasa, nggak masuk di keluarga sejahtera 3 plus. Kalau keluarga sejahtera 3 plus, basic-nya 5 terpenuhi, nabungnya iya, psikologisnya iya, pokoknya ini keluarga harapan lah ya, keluarga cemara lah ya, dan dia juga mengabdi ke masyarakat, oke. Kemudian ini sudah, terus, peran perawat keluarga. Yang pertama ini ada caregiver, di mana peran perawat keluarga itu sebagai pemberi perawatan secara langsung ya, menggunakan tingkatan level pencegahan primer. Biasanya tergantung perawatan langsungnya, edukasi, atau kan biasanya di situ dia lebih ke perawatan secara langsungnya itu ya kayak tindakan-tindakan keperawatan yang dilakukan. Terus ada edukator, biasa kita edukasi, promosi, itu maksudnya edukator. Koordinator, nah koordinator itu biasanya kita itu sebagai seorang leader ya, tadi leader atau yang mengkoordinir kalau misal terjadi sesuatu. Entah itu masalah yang berhubungan dengan keluarga saja atau berhubungan dengan komunitas yang kita sedang tangani ya. Jadi kita sebagai lead atau pimpinannya ya. Kemudian, supervisor itu sebagai pengawas kesehatan ya. Pengawas kesehatan itu contohnya gimana Kakak? Nah nih, mempunyai tugas melakukan home visit yang teratur untuk mengidentifikasi atau melakukan pengkajian tentang kesehatan keluarga. Jadi kita sebagai perawat keluarga atau perawat komunitas itu tidak memanjakan pasien dengan kita harus datang setiap hari melakukan perawatan, tidak. Tapi kita maksimalkan fungsi dan peran keluarga untuk menjadi apa coba? Menjadi kaki tangan kita untuk merawat si pasien, kita ajarkan. Semisal kalau rawat luka yang hanya luka-luka dekubitus, kalau semisal dia punya keluarga dengan seperti itu, kok dekubitus, luka diabetes, kita boleh ajarkan. Yang penting dengan supervisi kita, ya kita ajarkan, kita supervisi. Kemudian miring kanan, miring kiri. Masa iya setiap waktu kita mau datang ke rumahnya untuk miring kanan, miring kiri? Enggak toh, kita ajarkan keluarganya, kita ajarkan ROM, dan ajarkan apapun sesuai dengan kondisi pasien. Yang penting tujuannya untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan pasiennya. Dan kita hanya sebagai pengawas ya. Kemudian advokat, tadi advokat itu membela hak-hak klien yang belum tercapai ataupun hak-hak klien yang mungkin disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian fasilitator, tadi membantu untuk mempermudah mengakses layanan kesehatan. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kita sebagai perawat itu tidak berdiri sendiri. Kita butuh teman-teman sejawat yang lain untuk membantu mengatasi masalah yang ada. Kita butuh dokter, kita butuh ahli gizi, dan yang lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu kolaborasi. Contoh kita ngajak teman-teman kita buat melakukan, pengobatan gratis di lingkungan sekitar kita. Nah, itu kan perlu farmasi, perlu dokter, itu namanya kita kolaborasi.
Kemudian penemu kasus tadi berhubungan dengan tindakan screening kita di preventif sekunder ya. Melakukan screening kesehatan untuk menemukan sebuah kasus yang sebelumnya tidak ada di komunitas tersebut. Kemudian modifikasi lingkungan. Nah, modifikasi lingkungan, perawat komunitas juga harus dapat memodifikasi lingkungan baik baik lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Contoh, awalnya buang sampahnya sembarangan, belum ada bank sampah. Akhirnya kita ajarkan edukasi pengetahuannya, kita ajarkan cara memilah sampah. Kemudian modifikasi lingkungannya apa? Kita gunakan ada lahan kosong, kita modifikasi sebagai tempat pengumpulan dari sampah-sampah yang masih bisa kita tampung dan kita perjualbelikan lagi, kita jual ke pengepul dan lain-lain, kita bikin bank sampah, itu namanya modifikasi lingkungan. Atau semisal buang sampahnya itu berserakan dekat sama sungai, akhirnya sampahnya itu ikut hanyut ke air sungainya, maka kita pindahkan tempat sampahnya itu lebih jauh dari sungainya ya, biar sampahnya nggak ikut hanyut. Itu namanya modifikasi lingkungan. Intinya sepinter-pinternya kita aja jadi perawat ya. Kemudian ada konselor. Konselor tuh ya tempat untuk konsultasi ya, konsultasi keluarga dari keluarganya atau masyarakat terkait pemecahan masalah yang sedang terjadi. Kemudian ada inovator ya, inovator itu ya memberikan inovasi sebagai agen perubahan, itu masuknya di inovator. Misal di sana masih banyak masalah-masalah kesehatan stunting, sementara uangnya kurang. Oh, kita budayakan ibu-ibunya untuk membuat protein secara mandiri. Contohnya apa? Kita ajarkan cara membuat tempe dari pohon trembesi, kayak gitu-gitu. Di sana banyak pohon trembesi, terus kebuang biji-bijinya. Oh, ternyata bisa diolah menjadi tempe. Itu namanya inovator. Kemudian role model itu sebagai uswatun hasanah atau sebagai contoh yang baik. Jangan menjadi perawat kamu malah menunjukkan perilaku-perilaku maladaptif. Harus kita berikan contoh yang baik ya. Oke, nah kemudian diagnosa keperawatan keluarga tadi sudah, yang belum tadi oke, sabar ya. Kita ulas. Nah, ini ada. Nah, ini ada tingkat kemandirian keluarga. Tingkat kemandirian keluarga itu ada kriteria penilaiannya. Kriteria 1 itu menerima petugas perawatan kesehatan komunitas. Maksudnya apa? Kalau dilakukan kunjungan, dia tuh mau menerima, bukannya malah dikunci pintunya, terus nggak boleh masuk. Takut nanti disuruh beli sesuatu. Biasanya kan kayak gitu kan. Kita datang dikunciin, nggak boleh masuk. Ah, nanti aku disuruh beli sesuatu. Atau nanti aku malah di ini gitu. Itu curiga-curiga kayak gitu tuh biasanya sering terjadi. Kemudian kriteria kedua, menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan. Semisal dia itu sakit, sudah kita rencanakan, Bu, ini karena ada diabetes, ada luka, kita lakukan perawatan lukanya seminggu 3 kali. Terus mereka menerima, itu berarti kriteria 2-nya lolos. Kemudian kriteria ketiga, keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar. Berarti kalau sudah terjadi hipertensi, keluarganya itu paham hipertensi itu tekanan darah tinggi, nggak boleh makan yang asin, terus harus olahraga, dan lain-lain, itu berarti kriteria ketiga. Kriteria keempat itu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif. Berarti dia itu ikut rajin posbindu, posyandu, kalau sakit ya ke puskesmas, itu kriteria keempat. Kemudian kriteria kelima itu melakukan perawatan sederhana sesuai dengan anjuran. Contohnya seperti ini, kalau anaknya demam Bu, ibu kompres dulu di rumah, baru dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, kalau pas anaknya demam, dia kompres dulu. Nah, itu namanya kriteria kelima. Atau kalau anaknya diare Bu, dibikinkan oralit ya, dikasih oralit dulu di rumah, baru dibawa ke pelayanan kesehatan. Itu berarti kriteria kelima. Kemudian kriteria keenam itu mampu melakukan tindakan pencegahan secara aktif ya. Pencegahan secara aktif itu contohnya gimana? Tadi biar tidak terjadi DBD di rumahnya, dia melakukan kegiatan 3M ya. Kemudian kriteria ketujuh melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Promotif itu kan berarti apa ya namanya, edukasi ya. Dia sudah bisa mengedukasi anggota keluarganya ataupun mengedukasi keluarga yang lainnya untuk melakukan PHBS yang baik dan benar. Nah, terus, derajatnya gimana, Kak? Nah, ini ada klasifikasinya, Beb, bentar.
Nah, ini ada tabel tingkat kemandirian keluarga. Ada tingkat 1, 2, 3, 4. Kalau tingkat 1 itu hanya bisa sampai kriteria 2 saja. Kalau tingkat 2 itu sampai kriteria 5. Jadi kriteria 1 sampai kriteria 5 itu sudah dilakukan. Ya, kemudian kriteria tingkat ketiga itu bisa dari kriteria 1 sampai kriteria ke-6. Kalau tingkat keempat itu dari semua kriteria yang disebutkan itu mampu melakukan keluarganya. Itu namanya tingkat kemandirian keluarga. Kemudian ada materi terkait ini tadi udah. Nah, ini. Tadi ada tugas kesehatan keluarga, itu yang pertama ada mengenal masalah kesehatan, di mana ini itu lebih berfokus pada mengenal masalah yang terjadi, ya, terkait tanda gejalanya, penyebabnya apa, kemudian persepsi keluarga terkait penyakitnya itu apa, belum ada tindakan untuk mengatasi masalahnya, itu mengenal masalah, cuma sekedar kenal-kenal aja, belum ada tindakan yang dilakukan. Kalau sudah mengambil keputusan, berarti dia ini sebetulnya sudah tahu dan dia sudah mulai melakukan action dari masalah yang terjadi. Entah itu actionnya itu bagus atau enggak, tergantung dari coping masing-masing ya. Jadi di sini sudah melakukan keluarga mencari pertolongan yang tepat. Harusnya mencari pertolongan yang tepat, tapi ada juga keluarga yang melakukan pertolongannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan masalah yang terjadi. Nah, ini pengkajiannya ada 7, nanti boleh dibaca. Salah satunya yang aku highlight adalah di angka 6, di mana keluarga ini mendapat info yang salah terhadap tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Biasanya permasalahan di komunitas itu kan katanya-katanya ya. Itu loh, si A itu loh kemarin sakit di punggungnya tuh dikasih Remasil, udah sembuh. Makanya aku beli Remasil aja buat ngatasin sakit punggungku. Nah, ini namanya katanya-katanya itu masuknya di pengambilan keputusannya, jadi mendapatkan informasi yang kurang tepat, kayak gitu. Jadi nggak semuanya harus pakai obat. Nah, kayak gitu-gitu harus dijelaskan. Kemudian merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, di mana ini ketika memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, keluarga harus mengetahui berbagai hal berikut, keadaan penyakitnya, kemudian sifat dari perkembangan perawatannya, keberadaan fasilitasnya. Semisal kalau sakit diabetes, kalau semisal terjadi pasiennya ini udah dingin-dingin, keringatnya dingin semua, lemes, kemudian berkunang-kunang, langsung dibawa ke pelayanan kesehatan. Kemana? Ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Kemudian sumber-sumber yang ada dalam keluarga, ya, dia ini sudah paham terkait tanggung jawab untuk pengobatannya. Kalau semisal dia nggak punya uang untuk bayar yang mandiri, ya kita daftarkan untuk BPJS gitu. Kemudian sikap keluarga terhadap yang sakit itu bagaimana? Dia toleran ataukah intoleran? Dia cuek ataukah dia itu peduli? Itu berarti hubungannya di merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian memodifikasi lingkungan rumah yang mendukung kesehatan ya. Kita modifikasi tadi ya, kalau keluarga dengan TBC, minim ventilasi, minim pencahayaan, ya kita upayakan agar cahaya banyak masuk, ventilasi banyak masuk ya. Kemudian tadi kalau semisal lingkungannya itu sampahnya berserakan, ya kita modifikasi, tempat sampahnya diubah atau diberikan tembok ya, kayak dibikin tembok kayak rumah gitu, bukan rumah sih, intinya kayak tembok kotaan kayak gitu untuk sampahnya biar nggak berserakan, itu namanya modifikasi lingkungan. Kemudian ada memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila mengalami gangguan masalah kesehatan, keluarga atau anggota keluarga harus bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya ya. Jadi bukan malah datang ke orang pinter, tapi kalau memang sakit ya harusnya ya kita manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian di sini, ini nggak seberapa keluar sih. Nah, struktur dalam keluarga itu ada yang namanya pola komunikasi ya. Jadi komunikasi dalam sebuah keluarga itu sangat-sangat penting. Dikarenakan apa? Karena kalau komunikasi kita berkualitas dari struktur keluarga, kemudian fungsi keluarganya juga akan berjalan dengan baik sehingga antar anggota keluarga itu hubungannya lebih harmonis. Kemudian ada struktur peran ya. Struktur peran itu serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan dalam keluarga. Kalau istri,
Ya, jadinya mengurus anak di rumah, jadi ibu rumah tangga, ya bantu suami mencari nafkah, bukan pencari nafkah utama itu perannya, tapi yang suami pencari nafkah utama. Dan biasanya struktur peran ini mengalami gangguan kalau salah satu perannya itu tidak dilakukan dengan baik, entah itu akibat adanya sakit, meninggal, ataupun yang lainnya. Kemudian ada struktur kekuatan. Struktur kekuatan ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang dijadikan apa ya namanya ya, patokan dalam sebuah keluarga dalam mengendalikan dan mempengaruhi perilaku anggota keluarga yang lainnya. Apakah kalau nggak bisa kasih apa ini, Beb? Kalau nggak bisa kasih seksual, apakah masuk peran ini? Peran yang mana nih, Kak? Peran yang struktur peran itu tadi, Tah? Apa struktur kekuatan? Kalau yang seksual itu lebih ke ini ya, peran. Iya, peran, betul betul betul. Peran itu ya istri itu kan ya perannya melayani suami dan lain-lain ya. Berarti masuknya di situ. Betul. Kalau kekuatan ini kayak gini loh, di rumah itu harus ada yang ditakuti, bahasa gampangnya kayak gitu. Jadi ada role modelnya, entah itu ayahnya atau ibunya, tapi biasanya ayahnya yang dijadikan role model sehingga anak-anak itu ada yang ditakuti dan nggak apa ya namanya, tidak meremehkan atau tidak menggampangkan orang tuanya. Itu namanya struktur kekuatan. Jadi semuanya itu terkendali dari seorang ayah. Bukan berarti ayahnya harus otoriter, bukan, tapi ayahnya itu harus dipandang sebagai role model yang baik untuk anak-anaknya atau ibunya boleh. Kemudian nilai-nilai keluarga. Nah, nilai-nilai keluarga itu masing-masing keluarga beda-beda ya. Tidak bisa disamakan, terutama kalau beda suku juga beda-beda. Dan ini biasanya diwariskan turun-temurun dari kakek nenek kita. Gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Oke, sudah sepertinya sih. Cariin lagi ya. Karena ini tadi bahasanya mencelat-mencelat ya. Tugas kesehatan sudah, fungsi keluarga sudah, tahap perkembangan ini tadi sudah. Sik ya, rek yang ngechat aku tak balesi satu persatu ya. Tapi kalau semisal aku balesinya lama, mohon maaf karena jam segini tuh waktunya nidurin bos kecil dulu ya. Nanti tak balesi satu-satu di malam hari. Peran perawat keluarga juga sudah. Oh ini ya, terakhir. Ini tadi udah tak jelaskan teman-teman ya, pokoknya ingat poin-poinnya ini aja. Insya Allah nanti teman-teman lebih gampang untuk menentukan dari permasalahan yang terjadi. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Masalahnya ini untuk yang keperawatan keluarga sudah selesai. Kita besok lanjut di hari apa ya? Aku lupa jadwalnya. Pokoknya pertemuan selanjutnya itu insya Allah bahasnya gerontik. Kalau gerontik itu tidak banyak yang dibahas, paling hanya beberapa teori-teori terkait penuaan, perubahan fungsi pada lansia, terus apa sih namanya itu instrumen-instrumen pengkajian kayak gitu-gitu. Dan biasanya soalnya mirip sama soal KMB, cuma versinya si respondennya ini udah tuwir gitu aja ya. Bedanya cuma di situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Aku akhiri terlebih dahulu untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga ada yang nyantol dan ada yang masuk. Dan ini sudah tak kirim linknya di Google Drive, jadi nggak ada alasan untuk tidak direview. Habis ini langsung direview teman-teman ya, materi yang sudah tak kasih di Google Drive biar apa? Orang belajar itu seperti berburu rusa di hutan. Kalau sudah kita dapat rusanya, nyampe rumah tidak kita ikat rusanya ke pohon, nanti rusanya kabur lagi. Makanya harus diikat. Sama seperti ilmu. Ketika kita belajar, harus kita ulang kembali agar dia terikat di dalam otak kita ya. Jadi tolong direview kembali setelah ini, sempatkan sebelum tidur. Besok sudah memulai yang baru lagi dengan harapan apa yang kita review nanti pas waktu tidur itu masuk ya dan paham langsung. Soalnya di share juga sudah semuanya tak share, ada e-book-nya juga. Kalau teman-teman nganggur mau baca e-book juga boleh ya, di situ sudah ada e-book yang aku pakai untuk pembuatan materi yang ada di slide ini. Oke, terima kasih banyak. Aku akhiri terlebih dahulu. Ini besok terbit di jam 10 siang insya Allah. Kalau teman-teman ada waktu longgar lagi, boleh lihat di YouTube itu ya, di-review lagi soal-soalnya, ataupun kalau semisal ada soal-soal baru yang mau dibahas, aku dengan sangat
terbuka, monggo kalau mau didiskusikan dengan aku ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau semisal ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa besok datang di live aku di TikTok jam 12 sampai jam 13. Kita lanjutkan soal yang kita bahas. Sudah Kak, sudah ada di Google Drive. Habis ini tak kirim ulang ya. Oke, terima kasih banyak. Aku akhiri terlebih dahulu. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.